Pemuda miskin diwarisi ilmu memasak oleh ibunya. Tak disangka membawanya menjadi chef ternama berkat resep ibunya. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi masih menyelimuti lereng bukit, menyamarkan kesederhanaan dan kemiskinan yang melekat pada dusun kecil di kaki Gunung Kelir. Di antara rumah-rumah bambu yang berbaris rapat, satu rumah kayu terlihat paling reot. Atap sirapnya telah berganti dengan seng bekas yang karatan, disangga oleh kerangka kayu yang lapuk. Itulah rumah Ari, pemuda berusia 23 tahun, yang saat ini duduk bagai patung di ambang pintu. Pandangannya kosong, menembus kabut, menuju ke arah bukit di mana tanah merah masih segar digali 2 hari lalu. Di sanalah ibunya, Sari, kini beristirahat untuk selamanya. Bau tanah basah dan bunga kamboja layu seolah masih melekat di hidungnya, bercampur dengan aroma obat tradisional yang selama berbulan-bulan memenuhi rumah kecil itu. Dia menghirup napas dalam-dalam. Ruangan di belakangnya terasa hampa dan beresonansi dengan sunyi yang menyayat. Dulu, ruangan itu selalu dipenuhi bunyi gesekan pisau di talenan, desisan minyak di wajan, dan suara lembut ibunya bersenandung. Kini, hanya ada bunyi kayu rumah berderak di terpa angin pagi. Beberapa hari setelah pemakaman, kerabat yang datang melayat telah kembali ke kehidupan masing-masing. Paman dari pihak ayah yang sudah lama hilang kontak, sempat menawarkan Ari untuk ikut merantau ke kota menjadi kuli bangunan. Bibi dari pihak ibu, dengan wajah penuh keprihatinan, berbisik bahwa mungkin lebih baik rumah ini dijual untuk melunasi hutang-hutang selama Sari sakit. Ari menolak dengan halus. Ini satu-satunya peninggalan ibunya yang nyata. Di dalam rumah inilah semua kenangan indah tersimpan. Matanya akhirnya beralih ke sebuah kotak kayu sederhana di atas meja makan yang sudah goyah. Kotak itu adalah tempat ibunya menyimpan dokumen-dokumen penting, atau lebih tepatnya, apa yang dianggap penting oleh seorang perempuan miskin yang hidup dari berjualan nasi bungkus. Dengan langkah gontai, Ari mendekati kotak itu. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya. Isinya tak banyak. Surat kenang-kenangan dari ayahnya yang pergi saat Ari masih balita, beberapa foto lama yang sudah pudar, ijazah SMA miliknya dengan nilai pas-pasan, dan sebuah buku catatan kecil berjilid kain biru yang sudah sangat lusuh. Dia mengangkat buku itu. Sampulnya tipis. Kain birunya sudah memudah dan robek di beberapa sudut. Saat membukanya, aroma kertas tua yang hangat dan sedikit bau rempah-rempah menyambutnya. Halaman pertama dipenuhi tulisan tangan ibunya yang rapi namun terbata-bata, seolah ditulis dengan sangat hati-hati. Untuk Ari, anakku satu-satunya, tulis Sari di baris pertama. Ibu tahu hidup kita tak mudah. Ibu tak punya harta untuk diwariskan. Ibu hanya punya ilmu sederhana ini, cara ibu bertahan, cara ibu menghidupi kita berdua. Ari menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Di buku ini ada semua resep yang pernah ibu buat untuk kita, dan untuk dijual. Tapi lebih dari sekadar resep, ini adalah cerita kita. Setiap masakan ada kenangannya. Setiap bumbu ada pelajarannya. Dia membalik halaman. Di sana, tertulis resep pertama, nasi goreng kampung. Di bawah daftar bahan dan cara memasak, ada catatan kecil dengan tinta yang berbeda, seolah ditambahkan kemudian. Ari, nak, rahasia nasi goreng ini ada di api yang sabar dan kecap asli buatan sendiri. Jangan terburu-buru. Seperti hidup kita, nak, perlahan-lahan, tapi pasti. Ibu selalu percaya padamu. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh, menetes tepat di atas tulisan, ibu selalu percaya padamu. Tinta di bawahnya sedikit luntur. Ari segera mengusapnya dengan hati-hati, takut merusak warisan terakhir itu. Dia terus membalik halaman. Sop bening bayam, ikan asin balado, tempe orek kecap, ayam bumbu kuning sederhana. Setiap resep disertai catatan personal. Di resep sop, ibunya menulis, masak saat kau sedih, sayuran segar akan menghibur. Di resep ikan asin, untuk hari-hari ketika uang menipis, ikan asin dan sambal adalah sahabat. Buku itu bukan sekadar kumpulan resep. Itu adalah autobiografi kemandirian mereka. Itu adalah buku harian seorang ibu yang berjuang sendirian membesarkan anaknya,
yang diterjemahkan ke dalam bahasa rasa dan bumbu. Tiba-tiba, Ari menemukan sebuah amplop tipis terselip di halaman terakhir. Di dalamnya, ada selembar uang Rp10.000 yang sudah sangat lusuh, dan secari kertas kecil. Ari, uang ini ibu simpan khusus. Mungkin bisa untuk ongkos ke kota jika kau mau merantau. Atau untuk modal berjualan. Pilihan ada di tanganmu, nak. Tapi ingat, kekuatan kita ada di dapur. Masaklah dengan hati, maka rezeki akan mengikuti. Tangannya menggenggam uang 10.000 itu erat-erat. Jumlah yang sangat kecil di mata dunia, tapi terasa seberat gunung di tangannya. Ini adalah tabungan terakhir ibunya, yang mungkin dikumpulkan koin demi koin dari sisa belanja harian, disembunyikan untuknya. Dari jendela kecil yang kacanya retak, sinar matahari pagi mulai menembus kabut, menyinari wajah Ari yang basah oleh air mata. Sorot itu jatuh tepat pada buku catatan di pangkuannya, seolah memberi tanda. Di luar, kehidupan dusun kecil itu mulai berdenyut. Suara ayam berkokok, orang-orang mulai beraktivitas. Tapi Ari masih terpaku. Di antara kepedihan yang membelah dadanya, sebuah benih tekad mulai tumbuh. Benih kecil yang disiram oleh air mata dan diterangi oleh warisan berupa buku usang serta uang Rp10.000. Ibu, bisiknya dengan suara serak, tangannya menelusuri sampul buku biru itu. Aku akan buktikan. Aku akan jadikan warisan ibu berarti. Dia menatap keluar jendela, ke arah jalan berdebu yang membelah dusun dan mengarah ke kota jauh di lembah. Sebuah jalan yang tak diketahui ujungnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, ada sedikit cahaya di matanya. Cahaya yang berasal dari keyakinan seorang ibu, yang diwariskan melalui tinta dan kenangan, melalui resep dan catatan kecil yang penuh cinta. Ari memeluk buku catatan itu erat-erat, seperti memeluk ibunya untuk terakhir kali. Warisan itu terasa ringan di tangan, tapi bermakna sangat berat di hatinya. Dan dengan warisan itu, dia harus memulai perjalanannya. Hari-hari setelah menemukan buku warisan itu berjalan lambat dan terasa berat. Rumah kayu yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti cangkang kosong yang menggemakan setiap langkah kaki Ari. Setiap sudut mengingatkannya pada ibu. Di dapur sempit tempat Sari berdiri berjam-jam, di kursi kayu dekat jendela tempat ia biasa duduk memandangi halaman sambil mengupas bawang, bahkan di balik pintu di mana mereka sering tertawa bersama saat mencicipi masakan baru. Uang Rp10.000 yang terselip di buku itu terasa seperti bara api di sakunya. Ia menyimpannya di dalam buku itu lagi, tak tegas menggunakannya. Itu bukan sekadar uang, itu adalah pesan terakhir ibunya, sebuah modal simbolis yang harus digunakan dengan bijak. Selama seminggu, Ari hidup dengan sisa beras dan lauk kering yang masih ada di rumah. Setiap kali ia memasak menggunakan resep dari buku itu, tangannya gemetar. Rasanya tak pernah sama. Ada yang hilang. Masaklah dengan hati, bisiknya, menirukan tulisan ibunya. Tapi hatinya terluka, dan rasanya terbawa ke dalam masakan. Pada hari ke-8, Paman Tono, tetangga sebelah yang pernah sering membeli nasi bungkus dari Sari, datang berkunjung. Ia membawa beberapa buah pisang dan secangkir kopi panas. "Bagaimana rencanamu, Ari?" tanya Paman Tono, matanya penuh keprihatinan. "Kau tak bisa terus begini." Ari mengangkat bahu. "Saya belum tahu, Pak." "Ada kabar dari kota," kata Paman Tono. "Keponakan saya yang kerja di restoran di ibu kota bilang, mereka lagi cari tenaga di dapur. Helper, cuci piring, apa saja. Gajinya mungkin kecil, tapi kau bisa mulai dari sana." "Kota." Kata itu menggema di benak Ari. Selama ini, kota hanya ada dalam imajinasinya sebagai tempat yang jauh, ramai, dan penuh kesempatan. Juga penuh bahaya. Ibunya selalu berkata, "Hidup di kota itu keras, nak. Tapi kalau kau punya skill, mungkin saja." Skill. Satu-satunya skill yang ia miliki tercatat rapi dalam buku biru di pangkuannya. Apakah dengan skill masak saya bisa?" tanya Ari ragu. Paman Tono memandangnya lama. "Kau anak Sari. Ibumu adalah perempuan terhebat yang saya kenal. Dia bisa menghidupi kalian berdua hanya dari satu kompor kecil. Kalau warisan ilmu itu ada padamu, maka kau pasti bisa." Kata-kata itu seperti tamparan yang membangunkannya. Malam itu,
Dengan diterangi lampu minyak tanah, listrik sudah diputus sejak 2 bulan lalu, Ari membuka kembali buku catatan ibunya. Ia membacanya dari awal, kali ini bukan sebagai kumpulan kenangan, tetapi sebagai manual bertahan hidup. Ia menganalisis setiap catatan, setiap tips. Gunakan api sedang agar bumbu meresap. Bawang putih harus ditumis sampai harum, jangan sampai gosong. Kecap asin buatan sendiri lebih tahan lama. Dia juga menemukan resep-resep yang tidak biasa ia lihat ibunya jual. Rendang sederhana, soto ayam, rawon. Di catatan kaki, ibunya menulis, "Resep ini ibu pelajari dari nenekmu. Untuk acara besar, atau jika kelak kau punya usaha sendiri." Usaha sendiri. Kata-kata itu terasa seperti mimpi di siang bolong. Tapi tekadnya mulai mengkristal. Ia akan ke kota. Ia akan mencoba. Keesokan harinya, Ari mulai menjual barang-barang yang tidak penting. Kompor gas tua, beberapa piring yang berlebih, bahkan radio transistor satu-satunya. Hasilnya tidak banyak. Cukup untuk membeli tiket bis ekonomi ke ibu kota dan mungkin bertahan seminggu dengan sangat hemat. Saat ia membereskan lemari pakaian ibunya, ia menemukan sebuah bungkusan kecil terbungkus kain. Di dalamnya adalah 3 helai kebaya sederhana dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk sendok kecil dari perak murahan. Ari teringat, ibunya hanya memakai kalung itu pada hari-hari khusus. Ia menggerakkan liontin sendok itu di tangannya. Mungkin ini adalah bentuk doa ibunya, seorang tukang masak yang percaya bahwa peralatan dapur adalah perhiasannya. Dia memutuskan untuk tidak menjual kalung itu. Ia kenakan di lehernya, tersembunyi di balik baju. Sebuah janji diam-diam. Hari keberangkatan tiba. Dengan sebuah tas kain usang berisi beberapa potong pakaian, buku catatan biru, uang sisa yang diselipkan di celana dalam, dan kalung liontin sendok, Ari mengunci pintu rumah kayunya. Ia menoleh sekali lagi, melihat rumah yang telah menjadi seluruh dunianya selama 23 tahun. Hatinya terasa diremas, tapi air matanya sudah habis. "Selamat tinggal, Ibu," bisiknya. "Saya akan pulang membawa cerita baik." Perjalanan bis selama 12 jam adalah pengalaman yang melelahkan dan memukau sekaligus. Ari tak pernah melihat sebanyak ini kendaraan, bangunan tinggi, dan manusia. Suara dan cahaya kota begitu intens, membuatnya pusing. Ia turun di terminal bus yang penuh sesak, bingung, dan sedikit ketakutan. Dengan alamat kos murah yang diberikan Paman Tono, ia berjalan kaki, bertanya-tanya pada orang-orang yang tampak buru-buru. Akhirnya, ia sampai di sebuah gang sempit di belakang pasar. Kamar kosnya kecil, pengap, hanya berisi sebuah dipan kayu dan meja kecil. Tapi harganya murah. Ia membayar 2 minggu di muka. Keesokan paginya, dengan baju terbaiknya, sebuah kemeja lengan panjang yang sudah pudar dan celana hitam sederhana, Ari mulai perburuan kerja. Paman Tono telah memberinya 3 alamat restoran yang mungkin membuka lowongan. Restoran pertama adalah rumah makan Padang sederhana. "Kami butuh yang sudah berpengalaman masak bumbu Padang asli," kata pemiliknya, mengangguk pada panci-panci besar di dapur. Ari mencoba menunjukkan buku catatannya, berbicara tentang bumbu rempah warisan ibunya. Pemilik itu hanya menggeleng. "Teori beda dengan praktek, Nak. Maaf." Restoran kedua adalah warung tenda besar yang menjual soto. Sang pemilik, seorang bapak tua, lebih ramah. "Kau bisa mulai dari cuci piring dulu. Gaji 1,2 juta rupiah sebulan." Tapi ketika Ari bertanya apakah ada kesempatan belajar memasak, si bapak tertawa. "Fokus cuci piring dulu saja. Nanti kalau ada lowongan, baru kita bicara." Ari berpikir sejenak. Ia ingat pesan ibunya, jangan takut memulai dari bawah. Tapi ia juga ingat kata-kata Paman Tono, kalau kau langsung terjebak di pekerjaan tanpa masa depan, susah untuk naik. Ia menolak dengan halus. Restoran ketiga adalah tempat yang agak lebih modern, dengan nama Rasa Nusantara. Di sini, ia bertemu dengan manajer yang lebih muda, berkacamata. Ari menjelaskan latar belakangnya, menunjukkan buku catatan, bahkan bercerita tentang ibunya. Manajer itu tertarik. "Ceritamu menyentuh. Tapi..." Ia melihat ijazah SMA Ari. "Kami punya policy. Untuk posisi dapur,
Minimal D1 Tata Boga atau punya sertifikat kursus. Maaf, ya. Penolakan ketiga itu seperti pintu yang ditutup di depan hidungnya. Ari keluar dengan langkah gontai. Semangatnya yang berkobar pagi mulai padam. 2 minggu berikutnya adalah pengulangan penolakan yang menyiksa. Ari mendatangi 15 restoran, warung makan, bahkan kedai kopi. Jawabannya bervariasi. Tidak ada pengalaman, ijazah tidak memenuhi, posisi sudah penuh, atau yang paling sering, kami akan hubungi. Tapi telepon dari kos murahnya yang ia beli dengan sisa uang tak pernah berdering. Uangnya semakin menipis. Ia mulai mengurangi makan. Sehari cukup sekali. Kadang hanya dengan nasi dan tempe goreng yang ia masak sendiri di kompor indukan di kamar kos. Buku catatan ibunya sering ia buka, bukan untuk mencari resep, tapi untuk membaca catatan-catatan pemberi semangat. Suatu malam, setelah ditolak oleh sebuah kafe karena penampilan kurang percaya diri, Ari kembali ke kos dengan perut keroncongan dan hati yang hancur. Uangnya tinggal cukup untuk 3 hari lagi, termasuk sewa kos. Jika gagal lagi besok, ia harus pulang. Atau menjadi gelandangan. Ia membuka buku catatan di halaman resep nasi goreng kampung. Tangannya menelusuri tulisan ibunya. Ari, nak, jangan pernah takut memulai dari api yang kecil. Api besar malah gosong. Dia memandangi kalimat itu lama. Air matanya menetes. Selama ini, ia mencari api besar. Pekerjaan yang langsung mengakui kemampuannya, posisi yang mentereng. Mungkin ia salah. Mungkin ia harus benar-benar mulai dari api paling kecil, dari bawah sekali. Malam itu, dengan tekad baru yang diwarnai keputusasaan, ia memutuskan. Esok, ia akan mencoba restoran terbesar dan termegah di pusat kota, Le Gourmet. Ia tahu peluangnya hampir nol. Tapi jika ia akan jatuh, biarlah ia jatuh di tempat yang tinggi. Dan jika ia harus mulai dari bawah, biarlah di tempat yang memberinya setidaknya sedikit harapan untuk naik. Dengan doa dan liontin sendok ibu yang digenggamnya erat, Ari memejamkan mata. Mimpi-mimpi tentang ibunya, tentang masakan, tentang dapur yang luas, berbaur dengan ketakutan akan kegagalan. Namun, di dasar jiwanya, api kecil itu, yang dinyalakan oleh warisan sebuah buku biru, masih menyala. Lemah, tapi belum padam. Pagi itu, langit ibu kota terbungkus kabut polusi yang membuat siluet gedung-gedung tinggi tampak samar. Ari berdiri di seberang jalan, menatap Le Gourmet, dengan perasaan campur aduk antara kagum dan gentar. Restoran itu jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Fasadnya dari kaca dan baja, dengan logo elemen berwarna emas yang berkilau. Di balik jendela-jendela besar, terlihat lampu gantung kristal dan sekat-sekat kayu gelap. Bahkan dari luar, tempat itu terlihat eksklusif, bukan untuk orang seperti dirinya. Dia memakai kemeja terbaiknya, yang sudah ia setrika dengan hati-hati menggunakan botol panas di atas kasur, dan celana hitam yang sedikit kusam di lutut. Tas kain berisi beberapa dokumen termasuk fotokopi ijazah dan buku catatan ibunya ia gendong erat. Sepatu ketsnya yang sudah usang terasa asing di atas trotoar yang bersih. Setelah 15 menit mengumpulkan nyali, Ari menyeberang dan mendekati pintu depan yang terbuat dari kayu solid berukir. Seorang pria berdasi dengan seragam doorman membukakan pintu untuk seorang tamu yang berpakaian elegan. Saat Ari hendak melangkah masuk, sang doorman segera menghadang dengan sopan namun tegas. "Bisa saya bantu, Pak?" Saya mau melamar kerja," kata Ari, berusaha membuat suaranya terdengar percaya diri. "Lamaran diterima di pintu belakang, Pak. Lewat jalan samping di sebelah kiri," ujar doorman itu dengan ekspresi datar, sudah terbiasa dengan permintaan semacam ini. Perasaan sedikit tersingkat menggelayut, tapi Ari mengangguk dan berbalik arah. Dia berjalan menyusuri dinding samping restoran yang panjang, melewati area parkir mobil-mobil mewah, menuju ke sebuah pintu baja yang terbuka sebagian. Dari dalam, terdengar suara gemuruh mesin pendingin, denting peralatan logam, dan suara-suara orang berteriak dalam bahasa yang tidak seluruhnya ia pahami. Ini adalah pintu belakang dapur, jantungnya restoran, tempat semua kesibukan dan kekacauan tersembunyi dari kemewahan ruang makan. Ari menarik napas dalam-dalam. Aromanya sangat berbeda dari dapur ibunya. Di sini, ada bau daging segar, kaldu yang direbus berjam-jam, sayuran bersih,
dan aroma rempah-rempah impor yang tajam. Ada juga bau deterjen kuat dan uap air panas. Dia mengintip ke dalam. Sebuah pemandangan yang sama sekali asing. 20 orang lebih berkeliaran dengan seragam putih, beberapa dengan topi tinggi. Ada yang membawa panci besar, memotong sayuran dengan kecepatan luar biasa, atau berteriak-teriak memerintah. Uap panas mengepul dari beberapa tempat. Suara penggorengan dan blender memekakkan telinga. "Kau cari siapa?" Suara kasar menyentak dari sampingnya. Seorang pria berbadan besar dengan kumis tebal dan celemek kotor berdiri di sana, membawa karung kentang. Saya mau melamar kerja," jawab Ari. Manajer lagi di depan. "Tunggu di sini, jangan masuk." Pria itu masuk sambil menggerutu. Ari menunggu di luar. Perutnya mulas karena gugup. 10 menit kemudian, seorang pria berkemeja putih lengan pendek dan bermata tajam keluar. "Ini Pak Rudi, manajer operasional dapur." "Lamar kerja? Pengalaman?" Tanyanya singkat sambil melihat Ari dari ujung kepala ke ujung kaki. Matanya berhenti sejenak pada sepatu kets yang sudah pudar. "Saya belum punya pengalaman formal, Pak. Tapi saya terbiasa membantu ibu saya yang punya usaha catering kecil. Saya bisa memasak." Ari berusaha meyakinkan. Pak Rudi melihat dokumen yang disodorkan Ari. Ijazah SMA. Tidak ada sertifikat kursus masak. "Maaf, kita butuh yang sudah ada basic." Ari merasa pintu itu akan tertutup lagi. Dalam keputusasaan, ia membuka tas kainnya dan mengeluarkan buku catatan ibunya yang lusuh. "Saya punya ini, Pak. Warisan dari ibu saya. Semua resep dan ilmu diajarkan di sini. Saya benar-benar bisa." Pak Rudi melihat buku itu, lalu melihat wajah Ari yang tulus namun hampir putus asa. Ada sesuatu di mata pemuda itu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri 30 tahun lalu. Datang dari desa dengan hanya keberanian dan kedua tangan kosong. Posisi yang tersedia cuma satu, tukang cuci piring, kata Pak Rudi akhirnya. Kerja keras. Jam panjang. Mulai jam 10 pagi sampai selesai, kadang tengah malam. Gaji UMR, ada makan 1 kali. Mau. Tukang cuci piring. Pekerjaan paling bawah di hierarki dapur. Tapi itu adalah sebuah pijakan. Sebuah pintu, meski hanya terbuka selebar celah. Dengan jantung berdebar kencang, Ari menjawab, "Mau, Pak. Saya mau. Besok mulai. Bawa KTP asli dan fotokopi. Pakai sepatu tertutup yang aman. Jangan pakai itu." Pak Rudi menunjuk sepatu kets Ari. "Dan simpan baik-baik buku ibumu itu. Jangan sampai hilang." Rasa syukur yang luar biasa membuncah di dada Ari. Ia hampir ingin memeluk Pak Rudi. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." "Jangan berterima kasih dulu. Bertahanlah 1 bulan baru bicara," ujar Pak Rudi dengan nada datar, lalu berbalik dan masuk kembali ke dalam gemuruh dapur. Ari berjalan keluar dari area belakang restoran dengan langkah ringan, tetapi juga gemetar. Ia mendapat pekerjaan. Meski hanya cuci piring, ia ada di dalam. Ia bisa melihat, belajar, dan membuktikan diri. Keesokan harinya, dengan sepatu kerja hitam bekas yang ia beli di pasar loak dengan sisa uang terakhirnya, Ari melapor. Ia dibawa ke sebuah ruangan kecil yang penuh dengan tumpukan piring kotor, gelas, panci, dan peralatan masak. Ada 2 wastafel besar dan mesin pencuci piring industri yang berisik. Seorang pria tua berbadan kurus dengan lengan berotot, bernama Pak Didi, adalah bosnya. "Ini tempatmu," kata Pak Didi dengan suara serak. "Tugasmu sederhana. Semua yang kotor masuk ke sini, kamu cuci, bilas, keringkan, dan taruh di rak untuk diambil. Jangan pecahkan. Kalau pecah, potong gaji." Hari pertama adalah neraka. Aliran piring, gelas, dan peralatan kotor tak pernah berhenti datang. Air panas dari keran membuat tangannya merah dan perih. Deterjen kuat mengikis kulit. Ia harus berdiri terus selama berjam-jam, sambil menghindari orang-orang yang berlarian membawa barang panas. Suara berisik mesin dan teriakan dari dapur utama membuat kepalanya pusing. Tapi di balik semua itu, Ari menyimpan matanya terbuka. Dari posisinya di sudut cuci piring, ia bisa melihat sebagian dapur utama.
Ia menyaksikan bagaimana para koki dengan cepat memotong sayuran dalam berbagai bentuk, bagaimana mereka mengontrol api dengan presisi, bagaimana mereka menyusun makanan di atas piring dengan indah seperti karya seni. Ia juga mulai mengenali hierarki. Di puncak ada eksekutif chef Marco, orang Italia berperawakan tinggi dengan tatapan tajam yang jarang tersenyum. Lalu ada beberapa sous chef, termasuk seorang pria muda bernama Denny yang tampak paling galak dan sering membentak-bentak. Di bawahnya ada para lain cook dan commis. Ari juga belajar bahasa baru. Chiffonade, Julienne, mise en place, déglace. Kata-kata asing itu ia catat di pikiran. Lalu malam harinya di kamar kos ia cari artinya di telepon pinjaman tetangganya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan sisa makanan dari sebuah panci besar, seorang comis muda melemparkan wajan ke tempat cuci piring dengan kasar. "Cepat bersihkan ini. Butuh lagi." Wajan itu masih sangat panas dan berminyak. Secara refleks, Ari mengambil serbet basah, melipatnya beberapa kali, baru memegang gagangnya. Ia ingat bagaimana ibunya selalu hati-hati dengan peralatan panas. Ia membersihkan wajan itu dengan cepat, membilasnya, dan mengembalikannya. Tak disangka, Chef Marco yang sedang lewat melihatnya. Tatapannya tertuju pada cara Ari memperlakukan wajan itu, dan pada serbet yang dilipat rapi di pinggir wastafel, sebuah kebiasaan kecil yang menunjukkan penghargaan pada peralatan. Tanpa berkata apa-apa, Chef Marco berlalu. Tapi Ari merasakan pandangan itu, dan ia bertanya-tanya apakah ia melakukan kesalahan. Malam itu, ketika semuanya sudah sepi dan hanya ia serta Pak Didi yang tersisa, Ari memberanikan diri bertanya, "Pak Didi, apakah mungkin seorang tukang cuci piring bisa belajar jadi koki?" Pak Didi menghentikan aktivitasnya, menatap Ari dengan tatapan kosong. "Sudah banyak yang datang dan pergi dengan mimpi itu, Nak. Tapi kenyataannya, sebagian besar tetap di sini, atau menyerah dan pulang. Dapur restoran seperti ini punya aturan ketat. Tukang cuci piring ya tetap cuci piring." Tapi di dalam dada Ari, api kecil itu tidak padam. Ia ingat buku catatan ibunya. Di resep soto, ibu menulis, "Kaldu yang baik butuh waktu. Jangan terburu-buru." Mungkin ia butuh waktu. Mungkin ia harus sabar. Tapi ia tidak akan berhenti belajar. Saat ia pulang ke kos malam itu, tubuhnya lelah sekali, tangannya keriput dan perih. Tapi di depan cermin kecil di kamarnya, ia tersenyum. Ia berada di dalam. Itu sudah lebih dari yang ia harapkan seminggu lalu. Ia menyentuh liontin sendok di lehernya. "Langkah pertama sudah diambil, Ibu," bisiknya. "Sekarang tinggal bertahan dan belajar." Dan di dalam buku harian kecil yang ia beli dari warung, ia menulis, "Hari 1, masuk Le Gourmet. Pekerjaan, cuci piring. Pelajaran, perhatikan cara mereka menata makanan. Mimpi tetap hidup." 2 bulan berlalu. Ritme hidup Ari terbentuk. Bangun sebelum subuh, tiba di Le Gourmet, ketika dapur baru mulai berdenyut, dan menyerah pada kelelahan di atas kasur kosongannya larut malam. Tangannya yang dulu halus kini kasar, dengan beberapa luka kecil dan kapalan di telapak. Tapi matanya semakin tajam. Ia mulai bisa membedakan suara perintah dalam bahasa Prancis dan Italia yang sering diteriakan Chef Marco, memahami arti beurre blanc atau al dente. Ia bahkan bisa menebak hidangan apa yang sedang dipesan dari pola alat masak kotor yang datang ke wilayahnya. Buku catatan biru ibunya menjadi sahabat sekaligus kompas. Malam hari, di bawah lampu neon yang berkedip, Ari sering membandingkan teknik di buku itu dengan yang ia lihat di dapur. Misalnya, cara ibu menumis bawang dengan api kecil sampai benar-benar layu dan harum, mirip dengan teknik sweating yang dilakukan para koki untuk membuat fondasi saus. Atau resep bumbu dasar ibu, kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah putih yang dihaluskan dan disimpan, yang ternyata adalah konsep rempah base yang juga digunakan di sini, meski dengan komposisi berbeda. Ari membuat buku catatan kedua, kecil dan murah. Di dalamnya, ia menuliskan istilah-istilah baru, diagram tata letak dapur, dan sketsa cara menyusun makanan di piring yang ia lihat sekilas saat pintu dapur utama terbuka. Ia menyembunyikan buku ini di saku celamanya, di balik celemek karet yang selalu basah. Persahabatan dengan Pak Didi, rekan kerjanya yang pemurung,
berkembang perlahan. Suatu kali, saat Ari memberanikan diri bertanya tentang istilah konsome, Pak Didi malah berkisah bahwa dulu ia pernah menjadi asisten koki di hotel berbintang sebelum sebuah kecelakaan di dapur membuatnya tak percaya diri lagi. Kadang mimpi terlalu tinggi malah menjatuhkan, ujarnya, menatap wastafel penuh piring. Ari hanya mengangguk, tapi di dalam hati, tekadnya semakin kuat. Ia tidak mau berakhir seperti Pak Didi, menyerah pada ketakutan. Namun, konflik tak terhindarkan. Tukang cuci piring senior lainnya, bernama Reno, adalah sosok yang kasar dan malas. Ia merasa wilayahnya terancam oleh semangat Ari yang tak kenal lelah. "Kau pikir dengan rajin cuci piring kau bisa jadi koki?" sindir Reno suatu hari sambil melengos, menyaksikan Ari membersihkan panci dengan teliti melebihi standar. Mimpi ketinggian. Ari memilih diam. Ia fokus pada pekerjaannya. Tapi sikapnya yang pendiam itu justru membuat Reno semakin jengkel. Reno mulai melakukan hal-hal kecil yang menyebalkan, menyembunyikan spons cuci piring favorit Ari, lupa mematikan mesin pencuci piring sehingga Ari harus membersihkannya ulang, atau sengaja menumpahkan sisa saus ke tumpukan piring bersih. Ari menanggung semua itu dengan sabar. Ia ingat pesan ibu, di dapur, panasnya api bukan untuk melukai, tapi untuk mengolah. Sabar hadapi panas, nanti hasilnya matang sempurna. Namun, suatu hari, saat dapur sedang sangat sibuk karena ada perjamuan untuk 100 orang, bencana nyaris terjadi. Pagi itu, Ari telah membawa buku catatan ibunya, berencana mempelajari kembali resep kaldu tulang, setelah melihat para koki menyiapkan fond veal. Ia menyimpannya di saku belakang celana, di dalam plastik klip untuk melindunginya dari percikan air. Saat istirahat singkat, ia membaca sambil makan roti yang disediakan restoran. Lalu, tanpa sengaja, saat ia kembali ke wastafel, buku itu jatuh dan tertimpa serbet kotor. Karena sibuk, ia dengan cepat menyelipkannya kembali ke saku. Sore hari, ketika seragam kotor dikumpulkan untuk dicuci, Ari lupa mengeluarkan buku itu dari saku. Baru setelah ia pulang ke kos, saat akan membaca, ia menyadari buku itu hilang. Panik. Panik yang lebih dalam dari saat ia kehilangan dompet terakhirnya. Keringat dingin segera membasahi tubuhnya. Buku itu bukan sekadar buku, itu adalah suara ibu, peta perjalanannya, sumber kekuatan. Dengan jantung berdebar kencang, ia berlari kembali ke restoran, yang sudah setengah gelap. Ia menuju ke ruang cuci seragam. Seorang staf laundry bernama Ibu Ani sedang memilah tumpukan celemek dan seragam putih. "Ibu, ada buku kecil biru di saku celana saya?" tanya Ari, napasnya tersengal. Ibu Ani menggeleng. "Seragam kotor sudah sebagian masuk mesin cuci, Nak. Kalau ada di sana, ya hancur." Ari merasa dunia berputar. Tanpa pikir panjang, ia membuka penutup mesin cuci industri besar. Di dalamnya, busa sabun berwarna putih sedang mengaduk-ngaduk kain. Tanpa peduli, ia memasukkan tangannya ke dalam air sabun yang panas, meraba-raba. "Apa yang kau lakukan? Gila!" teriak Ibu Ani. Tapi Ari tak peduli. Tangannya merogoh ke dasar, merasakan kain-kain basah. Hatinya berdoa. Akhirnya, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan tipis. Ia menariknya. Itu adalah buku catatan biru, basah kuyup, sampulnya hampir lepas, halamannya melekat satu sama lain. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya. Air sabun menetes dari sudut-sudutnya. Beberapa tulisan mungkin sudah luntur. Saat itulah, Pak Rudi muncul, mendengar keributan. "Ari, kenapa kau masih di sini? Dan itu apa?" Ari memeluk buku basah itu erat-erat. "Buku ibu saya, Pak." Nyaris hancur. Pak Rudi menghela napas. "Kau tahu aturan? Membawa barang pribadi ke area kerja, apalagi sampai lupa di seragam, itu bisa jadi alasan teguran. Kalau hilang, itu tanggung jawabmu sendiri." Ari menunduk. Air mata bercampur air sabun di pipinya. "Saya tahu, Pak. Maaf." Tapi sebelum Pak Rudi berkata lagi, suara lain terdengar dari pintu. "Ada masalah." Itu adalah Nina, waitress senior yang sedang pulang terlambat. Rambutnya diikat rapi, tas kerja di pundak. Matanya yang cerdas langsung menangkap pemandangan.
Ari yang basah kuyup, buku yang rusak di tangannya, dan ekspresi putus asa di wajahnya. Pak Rudi menjelaskan singkat. Nina mendekat, menatap buku itu. Buku apa ini yang sangat berharga sampai kau berani masuk ke mesin cuci? Ari, dengan suara serak penuh emosi, menjawab, warisan ibu saya. Berisi semua resep dan pelajaran hidupnya. Saya tidak akan bisa hidup tanpanya. Nina terdiam sejenak. Lalu ia berkata pada Pak Rudi, Pak, ini kesalahan tidak sengaja. Ari pekerja keras. Saya perhatikan. Mungkin kita bisa beri dia kesempatan perbaiki ini. Saya bantu dia mengeringkan buku ini. Pak Rudi mengamati keduanya, lalu menghela napas lagi. Baik. Tapi ini peringatan terakhir. Ari, fokus pada pekerjaanmu. Dan kau, Nina, jangan terlalu ikut campur urusan dapur. Setelah Pak Rudi pergi, Nina segera bertindak. Ia membawa Ari ke ruang istirahat staf. Dengan hati-hati, ia membantu Ari memisahkan halaman-halaman buku yang basah dan meletakkannya di atas tisu penyerap. Mereka menggunakan pengering tangan di toilet untuk mengeringkannya perlahan. Sambil bekerja, Nina bertanya, ibumu seorang koki juga? Tidak, jawab Ari sambil mata tak lepas dari halaman demi halaman yang ia selamatkan. Dia hanya seorang ibu single yang berjualan nasi bungkus. Tapi masakannya, itu adalah senjata kami bertahan hidup. Ceritakan padaku tentang dia. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Ari bercerita panjang lebar. Tentang rumah kayu di lereng bukit, tentang aroma nasi goreng di pagi hari, tentang senyum ibu meski hidup sulit, tentang pesan-pesan di buku itu. Suaranya kadang tercekat. Nina mendengarkan dengan saksama. Ia sendiri adalah anak seorang pemilik warung makan Padang yang cukup sukses. Ayahnya ingin ia kuliah di bidang manajemen, tapi Nina memilih bekerja sambil belajar langsung. Ia memahami nilai sebuah warisan kuliner. Setelah berjam-jam, buku itu akhirnya kering. Meski halamannya keriting dan beberapa tinta ada yang memudar. Tapi sebagian besar tulisan masih terbaca. Ari memegangnya. Rasa syukur yang tak terhingga membanjiri hatinya. Terima kasih, Nina. Kau menyelamatkan lebih dari sekadar buku. Nina tersenyum. Kau punya sesuatu yang langka, Ari. Bukan hanya resep, tapi cerita. Di dunia makanan, cerita adalah bumbu yang paling kuat. Jangan pernah kehilangan itu. Sejak hari itu, sebuah persahabatan baru tumbuh. Nina sering menyempatkan diri menyapa Ari saat istirahat, bertanya tentang perkembangan belajarnya. Ia bahkan terkadang menyelipkan buku-buku dasar tata boga dari perpustakaan kakaknya untuk Ari pinjam. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari pengamatan. Reno, yang sudah kesal pada Ari, melihat peluang baru untuk menyebarkan racun. Di ruang ganti, ia berbisik pada beberapa staf lain. Lihat tuh, si pencuci piring mendekati anak bos. Mungkin mau cari koneksi biar cepat naik pangkat. Atau mungkin memang lagi cari jodoh kaya. Ucapan itu sampai ke telinga Ari melalui celetukan seorang dishwasher lain. Hatinya perih. Ia mulai menjaga jarak dari Nina, takut nama baiknya, dan nama Nina ternoda. Nina yang merasa Ari tiba-tiba berubah, menjadi bingung dan sedikit terluka. Suatu sore, saat Ari dengan sengaja menghindar saat Nina menyapanya, Nina memberanikan diri mengejarnya ke area cuci piring yang sepi. Ari, ada apa? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ari tak menatapnya. Tidak, aku hanya sibuk. Jangan bohong. Apa karena omongan orang? Reno dan kawan-kawannya. Ari diam, yang merupakan konfirmasi. Nina mendesah. Ari, dalam hidup ini, terutama di tempat seperti ini, selalu akan ada yang iri dan mencoba menjatuhkan. Kalau kau mundur setiap kali ada yang mengompori, kau tidak akan pernah maju. Aku berteman denganmu karena aku melihat passion MU, bukan karena hal lain. Ari akhirnya menatap Nina. Di mata wanita itu, ia melihat ketulusan. Maaf, katanya. Jangan khawatir tentang gosip. Fokus saja pada tujuanmu. Suatu hari nanti, ketika kau sudah berdiri di sana, Nina menunjuk ke arah dapur utama. Semua omongan itu akan hilang dengan sendirinya. Percakapan itu menguatkan Ari.
Tapi ia juga tahu, musuhnya kini bukan hanya satu. Reno yang cemburu telah menjadi lawan yang lebih berbahaya. Dan entah bagaimana, buku catatan yang nyaris hilang itu bukan lagi hanya miliknya sendiri. Nina kini menjadi bagian dari kisah penyelamatannya. Buku itu, dengan halaman yang keriting dan tinta yang sedikit memudar, menjadi simbol baru. Simbol bahwa di tengah kerasnya kota dan kerasnya kehidupan dapur, ada kebaikan dan persahabatan yang bisa tumbuh. Tapi juga, itu menjadi pengingat bahwa musuh bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang tak terduga. Ari harus lebih berhati-hati dan lebih kuat. Musim hujan tiba di ibu kota. Udara di luar gerimis, tapi di dalam dapur, Le Gourmet, panas dan tekanan tetap membara. 2 bulan sejak insiden buku catatan, Ari telah menemukan ritmenya. Ia bukan lagi tukang cuci piring yang canggung. Gerakannya efisien, matanya mampu memperkirakan gelombang kotoran yang akan datang berdasarkan jenis acara yang berlangsung di ruang makan. Ia bahkan mulai bisa membedakan mana panci yang butuh perlakuan khusus berdasarkan sisa bumbu yang menempel. Namun, ia tetap berada di balik wastafel. Jarak antara dirinya dan kompor-kompor induk di dapur utama terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Chef Marco adalah sosok yang sulit didekati. Wajahnya selalu berkerut dalam konsentrasi. Suaranya menggelegar hanya untuk menegur kesalahan sekecil apapun. Sous Chef Denny semakin menunjukkan sikap arogannya. Ia sering melenggang melewati area cuci piring dengan celetukan. Masih menggosok piring? Dasar tukang cuci selamanya. Tapi hari ini, ada atmosfer yang berbeda. Eksekutif Chef Marco tampak gelisah sejak pagi. Ia mondar-mandir, memeriksa persediaan, dan berbicara dengan nada tinggi dengan para supplier di telepon. Rupanya, besok, Le Gourmet akan mengadakan jamuan penting untuk seorang kritikus kuliner terkenal dari Prancis, François Moreau, yang sedang berkunjung ke Indonesia. Menu spesial 7 ronde telah disiapkan, dan Chef Marco ingin semuanya sempurna. Besok, semua tangan dibutuhkan, teriak Chef Marco di tengah dapur yang tiba-tiba hening. Saya tidak ingin melihat satu pun kesalahan. Mise en place harus selesai hari ini. Denny, pastikan semua sayuran untuk konsome dipotong dengan presisi 1 mm. Jangan ada yang kurang. Sous Chef Denny, yang biasanya percaya diri, tampak tegang. Siap, Chef. Pukul 3 sore, bencana datang. Salah satu comis, seorang pemuda bernama Aldo, tiba-tiba pingsan di tengah dapur karena kelelahan dan dehidrasi. Kekacauan kecil terjadi. Aldo dibawa ke ruang istirahat, dan posisinya yang bertanggung jawab memotong dan menyiapkan semua sayuran untuk hidangan pembuka dan salad tiba-tiba kosong. Tumpukan wortel, buncis, lobak, dan herba segar menunggu di meja kerja. Merda, kutuk Chef Marco dalam bahasa Italia. Di mana saya akan mencari pengganti sekarang? Semua orang punya tugas masing-masing. Matanya yang biru nan tajam menyapu ruangan, lalu berhenti di area cuci piring. Ia melihat Ari, yang sedang dengan cekatan membersihkan prosesor makanan besar. Kau, teriak Chef Marco, menunjuk ke arah Ari. Bisa memotong sayuran. Ari terkejut. Hatinya berdegup kencang. Saya bisa, Chef. Tunjukkan. Chef Marco menunjuk ke meja kerja Aldo yang penuh dengan sayuran dan 1 set pisau tajam berkilau. Dengan tangan sedikit gemetar, Ari melepas sarung tangan karetnya, mencuci tangan dengan sabun, lalu mendekati meja kerja. Semua mata di dapur tertuju padanya, termasuk mata Denny yang menyipit penuh kecurigaan. Chef Marco melemparkan seikat wortel. Julienne. Cepat. Julienne. Potongan seperti korek api. Ari mengingat kembali. Ia telah membaca istilah ini, bahkan mempraktikannya diam-diam di kos dengan wortel murah yang ia beli. Tapi itu berbeda. Di sini, di bawah tatapan Chef Marco yang seperti laser, dengan pisau tajam yang tampak asing, di tengah keheningan yang mencekam. Dia mengambil napas dalam-dalam. Di benaknya, ia mendengar suara ibunya. Potongan sayuran itu doa, nak. Lakukan dengan tenang dan hormat pada bahan. Ia mengambil sebuah wortel, menempatkannya di talenan, memegang pisau dengan cengkeraman yang benar seperti yang pernah ia lihat. Lalu, dengan gerakan yang stabil dan berirama, ia mulai memotong. Oh,
Tok, tok. Potongannya tidak sempurna. Beberapa irisan agak tebal, beberapa kurang rata. Tapi ritmenya konsisten, dan ia bekerja dengan cepat tanpa terburu-buru. Dalam 5 menit, setumpuk wortel julienne telah terpotong rapi. Chef Marco mendekat, mengambil segenggam, memeriksa. Cukup bagus untuk pemula, tapi terlalu tebal untuk selera saya. Namun, ia melihat tumpukan sayuran lain. Kamu punya dasar. Selesaikan semua ini sebelum pukul 6. Denny, awasi dia. Sous Chef Denny mendekat dengan wajah masam saat Chef Marco pergi. Dengar, cuci piring. Kau cuma bantuan dadakan. Jangan berpikir ini adalah promosi. Setelah ini, kembali ke tempatmu. Ari hanya mengangguk. Ini adalah kesempatan emas, meski penuh tekanan. Ia mulai memotong buncis, lalu lobak, lalu herba. Tangannya semakin mantap. Pisau itu mulai terasa seperti perpanjangan tangannya. Ia bahkan menemukan trik kecil. Dengan menggunakan buku jari sebagai pemandu, ia bisa memotong lebih cepat dan aman. Namun, Denny tidak membiarkannya tenang. Lobak itu harus brunoise. Potongan dadu kecil. Bukan seperti itu. Hardiknya, meski Ari sedang memotong dengan benar sesuai instruksi awal. Atau, kau terlalu lambat. Kritikus itu tidak akan makan sayuran yang dipotong oleh tangan lamban seperti itu. Ari memilih diam dan terus bekerja. Ia fokus pada talenan di depannya, pada sayuran hijau dan merah, pada aroma segar yang terlepas dengan setiap potongan. Ia mengabaikan hardikan Denny. Pukul 5:30, semua sayuran selesai. Tumpukan potongan yang rapi dalam wadah-wadah stainless steel. Chef Marco datang memeriksa. Ia mengangguk pelan. Baik, kembali ke pekerjaanmu. Ari kembali ke wastafel dengan perasaan campur aduk. Bangga karena berhasil, tapi juga frustasi karena kembali ke realita. Namun, ia merasakan sesuatu telah berubah. Beberapa comis meliriknya dengan rasa hormat baru. Bahkan salah satu kuki senior, seorang wanita bernama Ibu Lina, memberikan anggukan kecil. Keesokan harinya, saat jamuan kritikus berlangsung, dapur seperti medan perang. Perintah berterbangan, piring-piring indah keluar, dan tekanan memuncak. Ari bekerja 2 kali lebih keras, karena gelombang peralatan kotor dari hidangan 7 ronde itu tak henti-hentinya. Saat istirahat singkat, Nina mendekat dengan segelas air. Aku dengar kau membantu memotong sayuran kemarin. Bagus. Tapi tetap saja, aku kembali di sini, kata Ari, menunjuk tumpukan panci. Itu bagian dari proses. Sabar. Namun, kesabaran Ari akan diuji lebih jauh. Sous Chef Denny, yang masih kesal karena campur tangan Chef Marco terhadap tukang cuci piring, merancang rencana kecil untuk mempermalukannya. Setelah jamuan selesai, saat dapur mulai tenang, Denny menghampiri Ari dengan senyum tipis yang tidak menyenangkan. Hei, cuci piring. Ada tugas khusus untukmu. Bos mau semua lobster hidup yang baru datang dibersihkan dan disiapkan untuk besok. 20 ekor. Membersihkan lobster hidup adalah tugas yang tidak menyenangkan dan berisiko. Biasanya dilakukan oleh comis yang berpengalaman. Lobster itu besar, cakarnya kuat, dan prosedurnya rumit. Banyak yang menganggapnya sebagai tugas inisiasi atau hukuman. Ari menatap kotak berisi lobster yang masih bergerak-gerak. Ia sedikit ragu. Ia hanya pernah membersihkan ikan dan udang kecil. Ada masalah? Kalau tidak bisa, bilang saja. Tapi nanti Chef Marco tahu kalau ada yang menolak tugas, sindir Denny. Saya bisa, jawab Ari. Denny menyeringai. Bagus. Selesai sebelum tengah malam. Dan jangan ada yang rusak. Ari mendekati kotak lobster. Ia ingat bagaimana ibunya membersihkan udang atau kepiting kecil dengan tenang dan cepat. Prinsipnya sama, hormati hewannya, kerjakan dengan tegas dan efisien. Dia mengambil napas, lalu mengambil lobster pertama. Binatang itu menggerakkan kaki dan capitnya dengan kuat. Dengan satu tangan yang mantap, Ari memegang bagian belakang tubuhnya, menghindari capit. Dengan tangan lain, ia mengambil pisau tajam khusus. Ia mengamati dengan cepat, mengingat cara yang ia lihat di buku panduan dapur yang ia baca diam-diam.
Titik di antara mata, tebas cepat untuk mematikan rasa sakitnya. Oh, lobster itu berhenti bergerak. Lalu, dengan gerakan terlatih yang mengejutkan dirinya sendiri, Ari mulai membelah cangkang, mengeluarkan usus, dan membersihkannya. Ia melakukannya dengan penuh hormat, seperti yang diajarkan ibunya. Setiap bahan Ferdian punya martabat, perlakukan dengan baik. Satu persatu, lobster-lobster itu dibersihkan. Tangannya kadang tergores, tapi ia terus bekerja. Ia bahkan menemukan cara untuk memisahkan daging dari cangkang dengan lebih rapi, sehingga minim pemborosan. Pukul 11 malam, tugasnya selesai. 20 ekor lobster bersih dan rapi tersusun di atas nampan beres. Tidak ada satupun yang rusak. Saat ia sedang membersihkan area kerjanya, Chef Marco tiba-tiba muncul dari kantornya. Rupanya ia masih bekerja. Matanya tertuju pada nampan lobster, lalu pada Ari yang sedang mencuci pisau. "Kau yang membersihkan ini?" tanyanya. "Iya, Chef." Chef Marco mendekat, memeriksa beberapa lobster. Potongannya rapi, bersih, daging utuh. "Bagus. Siapa yang menyuruhmu?" "Sous Chef Denny, Chef." Chef Marco mengangguk pelan, tatapannya tajam. Dia biasanya memberikan tugas ini pada yang baru untuk menguji atau menghukum. Tapi kau melakukannya dengan baik. Bahkan lebih baik dari beberapa comis. Ari tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih, Chef." "Kau belajar dari mana?" "Dari ibu saya, Chef. Dia mengajari saya untuk menghormati bahan makanan." Chef Marco terdiam sejenak, memandang Ari dengan ekspresi yang tak terbaca. Hormat. Itu kata yang jarang terdengar di dapur modern. Mereka hanya berpikir tentang kecepatan dan profit. Ia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. "Besok, setelah tugas cuci piring selesai, laporkan pada saya. Ada sesuatu yang ingin saya lihat." Malam itu, Ari pulang dengan kaki lelah namun jiwa yang berkibar. Kata-kata Chef Marco, "Ada sesuatu yang ingin saya lihat," berputar-putar di kepalanya. Apa artinya? Apakah ini kesempatan? Atau hanya ujian lain? Sementara itu, di sudut lain ruang ganti, Denny mendengar kabar dari seorang comis bahwa Chef Marco memuji kerja Ari. Wajahnya menjadi gelap. Rencananya untuk mempermalukan Ari justru berbalik. Sekarang, pemuda tukang cuci piring itu semakin menarik perhatian sang eksekutif chef. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan Denny. Pertarungan diam-diam di dapur, Le Gourmet, baru saja naik level. Dan tanpa disadari, Ari telah melewati ujian pertamanya di depan kompor, tidak dengan memasak, tapi dengan menunjukkan karakter dan keterampilan dasar yang kokoh. Ia telah membuktikan bahwa darah ibunya, dan buku catatan biru itu, mengalir kuat dalam dirinya. Seminggu setelah insiden lobster, udara di dapur Le Gourmet terasa berbeda bagi Ari. Ia masih mencuci piring, tapi sekarang ada beberapa comis yang sesekali menyapanya dengan anggukan, bukan lagi mengabaikannya. Ibu Lina, Kuki senior yang disegani, bahkan pernah membisikkan, "Teruslah bekerja keras, Nak." Chef Marco memperhatikan. Tapi perhatian itu adalah pedang bermata dua. Sous Chef Denny semakin tidak ramah. Setiap kali lewat, pandangannya seperti pisau dingin yang mencoba menikam dari belakang. Ia mulai memberikan tugas-tugas cuci piring yang lebih berat dan kotor khusus untuk Ari, berharap bisa mematahkan semangatnya. Tapi Ari hanya mengerjakan semuanya dengan tekun, menjadikan setiap panci berkerak atau wajan berminyak sebagai meditasi. Puncak tekanan datang ketika Le Gourmet mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan jamuan makan malam charity eksklusif bagi 50 dermawan ternama. Acara ini sangat penting bagi reputasi restoran dan Chef Marco. Menu yang dirancang adalah mahakarya, 8 ronde dengan sentuhan modern pada hidangan klasik Prancis dan Indonesia. Persiapan dilakukan selama 3 hari. Hari H, dapur seperti sarang lebah yang sedang diserang. Suhu seolah naik 10 derajat. Teriakan Chef Marco menggema, "Saya tidak mau ada yang kurang. Semua harus sempurna." Ari bekerja dari pagi, membersihkan peralatan percobaan, panci-panci kaldu, dan segala kekacauan dari persiapan. Ia hampir tidak punya waktu untuk istirahat. Sore hari,
6 jam sebelum acara, bencana terjadi. Chef Denny, yang bertanggung jawab atas hidangan pembuka, canapé dengan isian foie gras dan truffle, sedang melakukan percobaan terakhir untuk saus pendamping. Secara diam-diam, ingin menunjukkan inovasi pribadi, ia menambahkan sedikit likur tertentu ke dalam saus. Tanpa sepengetahuannya, likur itu sudah kadaluarsa. Saat ia dan 2 sous chef lainnya mencicipi, dalam waktu 20 menit, mereka bertiga mulai mual, pusing, dan akhirnya muntah-muntah di toilet dapur. Kekacauan seketika melanda. 3 tangan kanan Chef Marco, termasuk Denny, terbaring lemah, tidak bisa bekerja. Hidangan pembuka, yang seharusnya menjadi pembuka yang memukau, kini dalam bahaya. Sausnya terkontaminasi, dan otak di balik hidangan itu sedang berjuang melawan keracunan makanan. Maledizione! Chef Marco mengutuk, wajahnya merah padam. Ia menatap ketiga sous chefnya yang pucat dengan mata berapi-api. Bodoh! Siapa yang suruh kalian mencicipi tanpa izin? Salah satu manajer, Pak Rudy, berusaha menenangkan. Chef, kita harus fokus pada solusi. Waktu tinggal sedikit. Solusi? Teriak Chef Marco. Hidangan pembuka harus diganti. Tapi dengan apa? Semua bahan sudah dialokasikan untuk ronde lain. Dan saya tidak punya orang untuk memimpin. Suasana panik mulai menjalar. Para comis dan lain cook saling pandang, takut mengambil inisiatif. Chef Marco mengamati sekelilingnya, mencari seseorang, siapa saja, yang bisa memberikan ide. Di sudut cuci piring, Ari menyaksikan semua ini dengan jantung berdebar kencang. Dari balik tumpukan panci, ia melihat kepanikan itu. Ia melihat Chef Marco, orang yang biasanya begitu perkasa, tampak hampir putus asa. Pikirannya bekerja cepat. 8 ronde. Hidangan pembuka harus ringan tapi memorable. Bahan. Apa yang ada yang bisa digunakan dengan cepat? Lalu, seperti kilat, ia teringat resep ibunya. Bukan resep spesial, tapi sesuatu yang sangat sederhana. Semur hati ayam. Hidangan itu selalu bisa dibuat dengan bahan dasar. Rasanya kuat, hangat, dan menghibur. Tapi tentu saja, ia tidak bisa menyajikan semur hati ayam di atas piring untuk acara seperti ini. Namun, prinsipnya bisa. Kesederhanaan yang tulus, bisiknya pada diri sendiri, mengulang kata-kata ibunya di buku catatan. Ketika semua bumbu mahal tak ada, kembalilah pada rasa dasar yang jujur. Tanpa berpikir panjang, Ari melepas sarung tangan karetnya. Ia melangkah maju, melewati batas tak kasat mata yang memisahkan area cuci piring dari dapur utama. Beberapa orang memandangnya heran. Chef? Suara Ari terdengar kecil di tengah keributan. Chef Marco berbalik, matanya menyipit. Apa? Kembali ke posisimu. Tapi Ari tidak mundur. Darahnya berdesir. Ini mungkin satu-satunya kesempatan, atau kegagalan terbesar. Chef, saya punya ide untuk hidangan pembuka. Tawa kecil dan cibir terdengar dari beberapa comis. Seorang tukang cuci piring punya ide? Chef Marco mendekat. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Ari. Kau pikir ini waktu untuk bercanda? Tidak, Chef. Jawab Ari, berusaha menahan gemetar di suaranya. Saya mendengar kritikus dari Prancis itu menyukai hidangan yang bercerita. Saya punya cerita. Dan saya punya rasa. Manajer Rudy, yang mengenal ketekunan Ari, turun tangan. Chef, waktu kita sangat mepet. Mungkin tidak ada salahnya mendengar. Chef Marco menghela napas panjang, menatap jam. Kau punya 5 menit. Tunjukkan. Dan ingat, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Jika gagal, kau dan Pak Rudy akan menanggung konsekuensinya. 5 menit. Dunia seolah menyempit hanya pada dirinya, kompor, dan bahan-bahan yang tersisa. Ari langsung bergerak. Ia pergi ke pantry dingin. Matanya cepat memindai. Ia mengambil beberapa bahan sederhana. Jamur merang segar, bukan truffle, dada ayam filet, bukan foie gras, bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, dan beberapa bumbu dasar. Di salah satu kompor yang kosong, ia mulai bekerja. Gerakannya cepat tapi terukur.
Ia mencincang bawang dan jahe dengan presisi yang mengejutkan orang-orang yang mulai mengerumuni. Ia memanaskan sedikit minyak, menumis bawang sampai harum, bukan hanya wangi, tapi sampai benar-benar karamel seperti yang diajarkan ibunya. Tumis sampai bawangmu menangis. Nak, itu artinya rasanya sudah keluar semua. Aroma yang familiar, hangat, dan seperti masakan rumah mulai memenuhi sudut dapur, berbeda dengan aroma mentega dan krim yang biasanya mendominasi. Beberapa orang mengerutkan hidung, tapi beberapa lainnya, termasuk Ibu Lina, menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi nostalgia. Ari menyuir dada ayam yang sudah direbus cepat, menambahkannya ketumisan bersama jamur yang diiris tipis. Lalu, ia menuangkan kecap manis dan asin, kecap buatan ibunya yang ia bawa dari rumah dan masih tersisa sedikit di botol kecil. Sedikit air kaldu ayam, sejumput gula, dan 2 butir cengkeh yang ia temukan di rak bumbu. "Kau pakai kecap?" Di acara seperti ini, cibir salah satu comis. Ari tidak menjawab. Ia fokus. Api dikecilkan, biarkan semua meresap. Sementara itu, ia mengambil baget yang sudah dipersiapkan, memotongnya tipis-tipis, dan memanggangnya sampai renyah di oven. Ia juga mengambil sedikit daun kemangi segar untuk garnish. Waktu 5 menit hampir habis. Chef Marco berdiri di sampingnya. Diam, mengamati setiap gerakan. Wajahnya tak terbaca. Ari menyajikan. Di atas roti panggang yang sudah dingin sebentar, ia meletakkan 1 sendok campuran ayam dan jamur yang sudah mengental. Di atasnya, sehelai daun kemangi. Sederhana. Tidak serumit canape sebelumnya. Hanya 1 gigitan. Dia menyerahkan piring kecil itu pada Chef Marco. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, terserah pada lidah sang master. Seluruh dapur hening. Hanya suara mesin pendingin yang berdengung. Semua mata tertuju pada Chef Marco yang mengambil canape itu, memeriksanya, lalu memakannya dengan 1 gigitan. Waktu seolah berhenti. Chef Marco mengunyah perlahan. Matanya terpejam. Rahangnya bergerak, lalu berhenti. Ia berdiri diam begitu lama, sampai beberapa orang mulai gelisah. Lalu, ia membuka mata, biru dan tajam. Ia menatap Ari. Ini. Suaranya rendah. Ini, comfort food tingkat tinggi. Sederhana, tapi brilian. Ia berhenti, seolah mencari kata-kata. Rasanya hangat. Mengingatkan saya pada sesuatu. Masakan nenek saya di pedesaan Italia. Bukan sofistikasi, tapi hati. Ari menghela napas lega yang belum sempurna. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Chef Marco. Dengan bahan seadanya. Prinsip dari ibu saya, Chef. Ketika bahan mewah tidak ada, andalkan pada teknik dan rasa dasar. Dan ia berani menatap mata Chef Marco. Setiap gigitan harus bercerita. Cerita ini tentang kehangatan rumah, tentang bertahan, tentang cinta yang sederhana. Chef Marco terdiam lagi. Lalu, ia berbalik ke seluruh dapur. Dengar, kita ganti hidangan pembuka. Kita buat ini. Tapi kita perbaiki presentasinya. Ari, ia menunjuk, kau pimpin. Saya akan awasi. Semua yang lain, bantu dia. Kita punya waktu 4 jam. Kekagetan melanda dapur. Seorang tukang cuci piring akan memimpin, tapi otoritas Chef Marco tak terbantahkan. Perintah adalah perintah. 4 jam berikutnya adalah pengalaman paling intens dalam hidup Ari. Dengan Chef Marco di sampingnya memberi instruksi cepat tentang teknik penyajian, Ari mengordinasikan tim kecil untuk mereplikasi canape ciptaannya dalam jumlah besar. Ia mengajari mereka bagaimana menumis bawang sampai titik yang tepat, bagaimana menyeimbangkan kecap manis dan asin, bagaimana memastikan setiap sendok isian memiliki rasio jamur dan ayam yang pas. Ia bekerja dengan fokus yang membara. Di sini, di depan kompor, dengan panas api menyentuh wajahnya, ia merasa hidup. Ini adalah tempatnya. Dan buku catatan ibunya, meski secara fisik tidak ada di sana, seolah terbuka di benaknya. Setiap catatan menjadi panduan. Saat jamuan dimulai, ketegangan memuncak. Piring-piring pertama keluar. Ari, dari balik pintu dapur,
mengintip ke ruang makan. Ia melihat para tamu yang elegan memasukkan canape ke mulut mereka. Detik-detik itu terasa seperti abad. Lalu, seorang pelayan kembali dengan senyum lebar. Mereka suka. Banyak yang tanya hidangan apa ini. Kelegaan meledak di dapur. Bahkan Chef Marco tersenyum tipis. Bagus. Pertahankan konsistensi. Malam itu berjalan lancar. Hidangan pembuka yang tak terduga justru menjadi pembicaraan. Saat acara hampir berakhir, Chef Marco mendekati Ari yang sedang membersihkan meja kerjanya. "Kau," kata Chef Marco, "telah menyelamatkan malam ini. Dan kau telah membuka mata saya." Ia berhenti, memandang Ari dengan serius. "Mulai besok, kau tidak lagi cuci piring. Kau akan jadi comis di bagian garde manger. Gajinya akan disesuaikan. Dan kau akan belajar. Sungguh-sungguh belajar. Promosi. Langsung dari dishwasher ke comis." Itu lompatan yang hampir tak terdengar di dunia restoran. Ari merasa kakinya lemas. "Terima kasih, Chef. Saya tidak akan mengecewakan." "Jangan berterima kasih dulu. Ini baru awal. Perjalanan masih panjang." Chef Marco menepuk bahunya, sebuah gestur yang sangat langka, lalu pergi. Namun, di balik tirai kegembiraan, mata lain menyaksikan dengan api kemarahan. Dari ujung ruangan, sous chef Denny, yang masih pucat dan lemah, telah menyaksikan semuanya. Rencananya untuk mempermalukan Chef Marco dengan keracunannya justru menjadi batu loncatan bagi orang yang paling ia benci. Wajahnya berkerut dalam kebencian. Ari tidak hanya mengambil momennya, tapi sekarang juga mengambil posisi di dapur utama. Sementara itu, Nina, yang bertugas sebagai waitress utama malam itu, mendekati Ari dengan mata berbinar. "Aku lihat semuanya. Kau luar biasa." Ari tersenyum lelah. "Ibuku yang luar biasa. Aku hanya salurannya." Malam itu, saat Ari pulang ke kos, tubuhnya lelah tapi jiwanya terbang tinggi. Ia berdiri di depan kompor kecil di kamarnya, memandang buku catatan biru yang sudah kering dan agak keriting. Ia membuka halaman resep semur hati ayam. Di sana, tulisan ibunya, "Untuk hari-hari dingin dan hati yang sedih. Masakan ini akan menghangatkan." Ibu benar. Masakan itu tidak hanya menghangatkan para tamu malam itu. Ia telah menghangatkan jalan hidupnya sendiri. Ujian malam kekacauan telah dilewati. Tapi Ari tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari tantangan yang lebih besar. Dan musuh, seperti bara dalam sekam, masih menyala di sudut gelap dapur, menunggu kesempatan untuk membakar langkahnya yang baru saja dimulai. Pagi setelah jamuan yang bersejarah, Ari tiba di Le Gourmet, lebih awal dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan. Bukan lagi melalui pintu belakang yang sama dengan hati penuh keraguan, tetapi dengan langkah yang lebih pasti. Celempung karet kuning yang dulu menjadi seragamnya telah diganti dengan celemek putih bersih dan seragam koki comis berwarna putih. Topi putih yang masih baru terasa asing di kepalanya, tetapi itu adalah mahkota kecil dari sebuah pencapaian. Perubahan statusnya segera terasa. Para comis yang dulu mengabaikannya sekarang mengangguk, meski beberapa masih dengan tatapan sinis. Chef Marco telah mengumumkan perpindahannya di briefing pagi. Ari akan bergabung dengan tim Garde Manger. Dia mungkin hijau, tapi dia punya insting. Belajarlah darinya tentang rasa yang jujur. Tim Garde Manger, atau bagian pantry, bertanggung jawab atas hidangan dingin, salad, appetizer, dan persiapan bahan mentah. Dipimpin oleh Ibu Lina, seorang kuki senior yang tegas namun adil. Bagian ini adalah sekolah dasar yang sempurna untuk mempelajari dasar-dasar presentasi, rasa, dan manajemen waktu. "Selamat datang, Ari," sambut Ibu Lina dengan senyum tipis. "Di sini, kita bekerja dengan dingin, tapi presisinya harus panas. Kau akan mulai dengan salad dan mise en place untuk hidangan pembuka." Hari pertama sebagai comis adalah pelajaran kerendahan hati yang baru. Meski telah menyelamatkan acara, Ari tetap menjadi yang paling junior. Ia ditugaskan memotong sayuran untuk salad dengan ukuran yang sempurna, membersihkan herba, membuat dressing dasar, dan menyusun komponen untuk hidangan dingin. Kerjaannya lebih ringan secara fisik dibanding mencuci piring,
tapi jauh lebih menuntut mental dan presisi. Tidak cukup hanya enak, kata Ibu Lina saat mengoreksi potongan tomat ceri Ari yang kurang seragam. Mata makan duluan. Kalau penampilan tidak menarik, lidah akan berprasangka. Ari belajar cepat. Pengalamannya memotong sayuran untuk Chef Marco dan ketelitian yang ia dapatkan dari bekerja dengan buku resep ibunya membantunya beradaptasi. Ia juga membawa satu keunikan, pengetahuannya tentang bumbu-bumbu tradisional. Saat tim Garde Manger kesulitan dengan dressing untuk salad buah tropis yang terasa datar, Ari dengan hati-hati menyarankan sedikit air daun pandan dan sejumput garam laut. Hasilnya mengejutkan, rasa buah menjadi lebih cerah dan kompleks. Namun, tidak semua merespons baik. Di dapur utama, posisi sous chef Denny goyah setelah insiden keracunan. Chef Marco secara terbuka mempertanyakan kepemimpinannya. Denny, yang merasa dipermalukan, menyimpan dendam yang lebih dalam. Ia kini melihat Ari bukan sekadar pengganggu, tetapi ancaman nyata bagi posisinya. Beberapa hari setelah promosi Ari, Denny mendekatinya saat istirahat. Suaranya rendah, penuh nada mengancam. Jangan merasa besar kepala, cuci piring. Kau hanya beruntung. Ingat, di dapur ini, orang sepertimu bisa naik dengan cepat, tapi jatuhnya juga lebih cepat. Satu kesalahan kecil saja. Ari menatapnya dengan tenang, sebuah ketenangan yang ia pelajari dari ibu. Saya di sini untuk belajar, Chef Denny, bukan untuk bersaing. Bijaksanalah, geram Denny sebelum berbalik pergi. Tantangan pertama yang diberikan Denny datang melalui tugas. Sebagai comis Garde Manger, Ari juga harus membantu menyiapkan bahan untuk dapur panas jika diperlukan. Denny, yang bertanggung jawab atas bagian saucir, saus, dengan sengaja meminta Ari menyiapkan duxelles, campuran jamur cincang halus yang dimasak dengan bawang dan herba, untuk 50 porsi dalam waktu 1 jam. Tugas yang biasanya dikerjakan oleh 2 orang. Kau kan ajaib dengan jamur, kan? Sindir Denny. Buktikan. Ari menerima tantangan itu. Dengan tenang, ia mengambil semua jamur kancing yang tersedia, membersihkannya dengan cepat, lalu memotongnya. Tapi alih-alih mencincangnya dengan pisau secara manual, proses yang sangat lama, ia mengingat cara ibu mengolah jamur untuk isian pastel, dengan memarutnya. Ia mengambil parutan keju yang bersih dan memarut jamur dengan cepat. Dalam setengah jam, semua jamur sudah menjadi tekstur yang sempurna. Lalu, dengan wajan besar, ia menumisnya dengan bawang bombay cincang halus, menggunakan api sedang seperti yang diajarkan ibunya untuk mengeluarkan seluruh rasa. Hasilnya adalah duxelles yang harum, kering dengan sempurna, dan siap sebelum waktu habis. Ketika Denny memeriksa, ia tidak menemukan satupun kesalahan. Wajahnya berkerut masam. Lain kali, gunakan cara yang benar. Parutan bukan teknik profesional. Tapi Ibu Lina yang melihat dari jauh tersenyum. Cerdik, bisiknya pada Ari. Di dapur, yang penting hasil, selama tidak melanggar aturan makanan. Kepercayaan Chef Marco pada Ari tumbuh. 2 minggu setelah promosi, Chef Marco memanggilnya ke kantor kecilnya yang penuh dengan buku resep dan sertifikat. Ari, acara charity yang lalu telah membuka mata banyak orang. Seorang tamu tetap kita, seorang kolektor seni, sangat terkesan dengan Canape MU. Dia ingin mengadakan jamuan pribadi untuk 20 orang di rumahnya. Dan dia meminta hidangan yang bercerita seperti itu. Ari merasa gugup. Dia meminta saya. Ya, tapi jangan khawatir. Saya akan mengawasi. Ini adalah kesempatanmu untuk mengembangkan ide. Dia ingin tema rasa Nusantara yang modern. Apa yang bisa kau usulkan? Pikiran Ari langsung melayang ke buku catatan ibunya. Bukan untuk menyalin resep, tetapi untuk menangkap esensinya. Saya punya beberapa ide, Chef. Mungkin kita bisa mulai dengan sesuatu yang familiar, tetapi diubah persepsinya. Jelaskan. Misalnya, soto ayam. Tapi disajikan bukan sebagai sup, melainkan sebagai konsome yang jernih dengan suiran ayam yang disausfai dan irisan salak telang sebagai pengganti soun. Atau, rendang. Tapi dagingnya dimasak dengan teknik slow cook sampai lumer, lalu disajikan dalam porsi kecil dengan foam santan rempah. Chef Marco mendengarkan dengan seksama,
Matanya berbinar. Kau berpikir seperti seorang chef. Bukan hanya memasak, tapi menciptakan pengalaman. Baik. Siapkan proposal 3 menu lengkap besok. Kita akan diskusikan. Malam itu, Ari tidak tidur. Di kamar kosnya, dengan buku catatan biru terbuka di sampingnya, ia merancang menu. Ia tidak ingin sekadar memodernkan masakan ibu. Ia ingin menghormatinya. Setiap hidangan harus memiliki jiwa dari resep asli, tetapi dibungkus dengan teknik dan presentasi baru. Menu yang ia ajukan adalah 1. Pembuka, deconstructed gado-gado, sayuran blansir dengan bumbu kacang yang dijadikan espuma, kerupuk melindi sebagai tuile. 2. Utama, short ribs dengan rasa rawon, daging dimasak perlahan dengan bumbu rawon, disajikan dengan kaldu rawon jernih dan telur asin curet. 3. Penutup, es cendol caviar, cendel hijau dalam bentuk kaviar, disajikan dengan santan kental dan gula aren gel. Chef Marco menyetujui dengan beberapa revisi. Ini berani. Tapi tamu kita menyukai hal berani. Persiapan selama seminggu adalah masa pembelajaran intensif bagi Ari. Chef Marco sendiri yang mengajarinya teknik-teknik baru, membuat konsome, sauce vide, espuma. Ari seperti spons, menyerap segala sesuatu. Pengetahuan dasarnya dari buku ibu membuatnya cepat memahami bagaimana rasa bekerja, bagaimana bumbu berinteraksi. Hari pelaksanaan tiba. Dapur di rumah kolektor itu besar dan lengkap. Chef Marco membawa tim kecil, 2 comis, 1 sous chef, bukan Denny, dan Ari. Kali ini, Ari tidak hanya membantu. Ia bertanggung jawab penuh atas hidangan pembuka dan berkolaborasi dengan Chef Marco untuk utama. Saat pembuka, deconstructed gado-gado dihidangkan, ketegangan terasa. Tapi begitu tamu-tamu mencicipi, reaksinya langsung positif. Mereka terpesona dengan cara tradisi disajikan dengan cara yang sama sekali tak terduga. Hidangan utama, short ribs rasa rawon, adalah ujian sebenarnya. Kaldu rawon jernih harus sempurna. Saat mencicipi sebelum disajikan, Chef Marco mengangguk pelan. Rasa keluaknya halus, tidak overpowering. Bagus. Tapi, ada yang kurang. Ari mencicipi lagi. Iya, rasanya benar. Tapi, ia teringat catatan ibu untuk rawon. Kunci rawon bukan di kekuatan bumbu, tapi di kehangatannya. Sedikit asam dari tomat akan membuatnya hidup. Tomat. Resep modern mereka menghilangkan tomat untuk menjaga kejernihan. Tomat, chef, kata Ari tiba-tiba. Tapi tidak dalam bentuk padat. Mungkin sedikit tomato water yang diteteskan di atas. Chef Marco berpikir sejenak, lalu tersenyum. Lakukan. Beberapa tetes sari tomat bening ditambahkan. Ajaib. Rasa kaldu itu langsung terbangun. Lebih kompleks, lebih berani. Jamuan itu sukses besar. Tamu kolektor itu bahkan memanggil Ari ke ruang makan untuk memberi selamat. Young man, ini adalah pengalaman kuliner yang paling personal yang pernah saya rasakan. Saya bisa merasakan cerita di setiap gigitan. Seperti ada cinta di dalamnya. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil servis, Chef Marco berbicara pada Ari. Kau tahu kenapa masakanmu berhasil? Karena kau tidak hanya memasak dengan teknik. Kau memasak dengan memori. Itu adalah bahan rahasia yang tidak bisa dibeli atau diajarkan di sekolah manapun. Ibumu memberimu hadiah yang tak ternilai. Ari memandang keluar jendela, kota malam berkilauan. Ia merasakan kehadiran ibunya sangat dekat, seolah tersenyum dari balik setiap lampu. Terima kasih, Chef. Tapi saya masih harus belajar banyak. Dan kau akan belajar. Mulai besok, kau akan rotasi ke setiap bagian dapur. Saucier, roti sur, poissonnière. Kau akan melihat semuanya. Dan suatu hari nanti, Chef Marco menatapnya, kau akan siap untuk berdiri sendiri. Kembali ke Le Gourmet. Kabar kesuksesan jamuan pribadi itu menyebar. Nina menemui Ari dengan pelukan hangat. Aku bangga padamu. Tapi di balik sorak-sorai, badai sedang mengumpul. Sous Chef Denny, yang sengaja tidak dibawa ke acara penting itu, merasa dilecehkan. Prestasi Ari yang kedua ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai bintang baru. Bagi Denny, ini adalah perang.
Dan dalam perang, semua cara dihalalkan. Esoknya, saat Ari mulai rotasi di bagian Saucier, bagian yang dipimpin Denny, ia menemukan sebuah buku catatan kecil di lokernya. Bukan buku biru ibunya, tapi buku catatan kerjanya yang berisi semua pelajaran, sketsa menu, dan pengamatan selama ini. Buku itu basah kuyup, sengaja direndam air. Sebagian besar tinta luntur, tak terbaca. Di sampingnya, tergores tipis dengan pisau di kayu loker. Tahu tempatmu. Ari berdiri diam, menatap buku yang rusak itu. Lalu, dengan napas dalam, ia mengambilnya. Kerusakan itu sakit, tapi ia sadar, ini adalah bagian dari ujian. Musuhnya tidak akan berhenti, tapi ia juga tidak akan mundur. Ia menyimpan buku catatan basah itu, dan mengambil buku baru. Di halaman pertama, ia menulis, bab baru. Mereka bisa menghancurkan catatan, tapi tidak bisa menghancurkan apa yang sudah dipelajari. Ibu, bimbing aku. Keajaiban dari rasa ibu telah membawanya sejauh ini. Tapi perjalanan masih panjang. Dan jalan menuju puncak, ternyata, bukan hanya dipenuhi dengan pujian, tetapi juga dengan rintangan yang sengaja ditebarkan oleh mereka yang takut pada cahayanya. Ari harus belajar bukan hanya tentang masakan, tetapi juga tentang bertahan dalam politik dapur yang kejam. Namun, satu hal yang ia pegang teguh, selama ia tetap setia pada rasa dan warisan ibunya, tidak ada yang bisa benar-benar menjatuhkannya. Rotasi di setiap bagian dapur, Le Gourmet, adalah seperti menyelam ke dalam samudra yang berbeda-beda. Di bagian Saucier di bawah Denny, Ari belajar tentang saus-saus klasik Perancis yang rumit, bechamel, veloute, espagnole, hollandaise, dan tomato. Setiap hari adalah ujian ketahanan mental. Denny sengaja memberinya tugas yang hampir mustahil, membuat saus hollandaise untuk 50 porsi sendirian, menjaga emulsi mentega dan kuning telur tetap stabil di atas penangas air, hanya untuk kemudian, tidak sengaja, mematikan api saat Ari sedang mengambil bahan, menyebabkan sausnya pecah. Di bagian poissonnière, ikan, Ari belajar cara membersihkan dan memasak ikan dengan rasa hormat yang sama seperti saat ia membersihkan lobster dulu. Chef di bagian itu, seorang wanita bernama Chef Maya, lebih bersahabat. Ikan adalah bahan yang jujur, katanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kesalahan. Perlakukan dengan lembut. Di sini, Ari memperkenalkan sedikit bumbu tradisional untuk panggang ikan, campuran kunyit, asam jawa, dan ketumbar, yang membuat Chef Maya terkesan. Bagian roti seur, daging panggang, mengajarkannya tentang kontrol suhu dan waktu. Disinilah ide untuk menu spesialnya mulai matang. Setiap malam, di kamar kosnya, dengan buku catatan biru ibu di satu sisi dan buku catatan kerjanya yang baru di sisi lain, ia membuat sketsa dan catatan. Seperti yang dijanjikan, Chef Marco memberi kesempatan padanya untuk mengembangkan satu menu spesial yang akan diuji di restoran selama 2 minggu. Menu itu harus mencerminkan dirinya, tetapi juga sesuai dengan standar Le Gourmet. Ari memilih satu hidangan yang sangat sederhana dari buku ibunya, orek tempe. Orek tempe. Chef Marco mengangkat alis saat mendengar usulan itu. Kau yakin? Bahan yang sangat biasa. Justru itulah tantangannya, Chef, jawab Ari penuh keyakinan. Saya ingin mengubah persepsi tentang tempe. Dari makanan rakyat menjadi hidangan yang layak di restoran bintang. Saya punya ide, tempe confit dengan sambal matah gele dan krim kelapa. Chef Marco terdiam, lalu perlahan-lahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Berani. Saya suka. Kembangkan. Saya ingin melihat proposal lengkapnya dalam 3 hari. Ari bekerja mati-matian. Ia bereksperimen dengan teknik confit, memasak tempe dalam minyak dengan suhu rendah untuk waktu lama agar lembut dan gurih. Ia membuat sambal matah tradisional Bali, lalu mengubahnya menjadi gle agar memberikan ledakan rasa yang terkontrol. Krim kelapa yang ringan akan menjadi penyeimbang. Hari-hari persiapan penuh dengan antusiasme, tapi juga kecemburuan. Kabar bahwa si pencuci piring diberi kesempatan mengembangkan menu sendiri semakin memperuncing situasi. Saus Chef Denny, yang merasa ide-idenya sendiri sering ditolak Chef Marco, menyimpan kebencian yang mendidih. Beberapa koki lain yang lebih senior juga mulai tidak nyaman dengan lonjakan popularitas Ari. Menu tempe, celah salah satu lain cook di ruang ganti.
Kita ini restoran Perancis atau warung tegal? Nina, yang mendengar hal itu, membelanya. Masakan itu tentang kreativitas, bukan tentang harga bahan. Tunggu saja kalian cicipi. Persahabatan mereka semakin erat. Nina sering menjadi tester pertama untuk kreasi Ari, memberikan umpan balik yang jujur dari perspektif tamu. Percakapan mereka sering berlanjut setelah jam kerja, berbagi kopi di sebuah kedai kecil dekat restoran. Ari menemukan bahwa Nina tidak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga punya visi bisnis yang tajam. Ayahnya, pemilik warung makan Padang yang sukses, ingin Nina mengambil alih, tetapi Nina ingin membangun sesuatu dengan caranya sendiri. Hidanganmu punya cerita, Ari, kata Nina suatu malam. Di zaman media sosial sekarang, cerita adalah segalanya. Orang tidak hanya membeli makanan, mereka membeli pengalaman, nilai, emosi. Ari tersenyum. Ibu dulu bilang, masakan yang dibuat dengan cerita akan selalu sampai ke hati. Benar sekali. Kau harus mendokumentasikan prosesmu. Buat akun media sosial. Tunjukkan perjalanan dari tempe biasa hingga menjadi hidangan fine dining. Ari mengikuti sarannya. Dengan bantuan Nina, ia membuat akun Instagram sederhana Ari_Kitchen Journey. Ia memposting foto-foto eksperimennya, kutipan dari buku catatan ibunya, dan cuplikan dapur. Pelan-pelan, akun itu mulai dapat pengikut. Seminggu sebelum peluncuran menu spesial, segala persiapan tampak berjalan lancar. Bahan-bahan telah dipesan, resep telah distandardisasi, dan tim telah dilatih. Chef Marco bahkan sudah mencicipi versi final dan memberikan restunya. Tapi 2 hari sebelum peluncuran, batu sandungan besar muncul. Ari tiba di dapur pagi-pagi untuk memeriksa persediaan tempe organik khusus yang ia pesan dari produsen kecil di Bogor. Saat membuka kotak penyimpanan, ia kaget. Tempe-tempe itu mengeluarkan bau asam yang tidak sedap. Warnanya sudah berubah, dan ada bintik-bintik kehitaman yang bukan hanya ragi tempe biasa. Bahan utamanya telah rusak, mungkin karena kesalahan penyimpanan suhu selama pengiriman. Panik. Ia hanya punya waktu 48 jam, dan bahan spesial itu butuh waktu 3 hari untuk dipesan ulang. Tenang, kata Ibu Lina mencoba menenangkan. Kita bisa pakai tempe biasa dari supplier biasa. Tapi rasanya akan berbeda, protes Ari. Tempe organik itu lebih padat dan gurih, cocok untuk teknik confit. Saat ia sedang mencari solusi, sous chef Denny menghampiri dengan wajah penuh kepura-puraan. Ada masalah? Oh, tempenya rusak. Sayang sekali. Mungkin ini pertanda menu itu tidak seharusnya diluncurkan. Ari mencurigai sesuatu. Tatapannya tajam. Bagaimana Chef Denny tahu tempenya rusak? Saya belum memberitahu siapapun. Denny sedikit tersentak, lalu menyeringai. Kabar buruk cepat menyebar di dapur. Saran saya, batalkan saja. Jangan mempermalukan restoran. Ari tidak menjawab. Ia langsung mencari Chef Marco. Setelah menjelaskan situasi, Chef Marco marah, tetapi bukan pada Ari. Ini sabotase? Gerutnya. Tidak ada bukti, Chef, kata Ari. Tapi kita tetap bisa selamatkan menu ini. Saya punya cadangan. Cadangan? Ya. Saya sudah bereksperimen dengan 2 jenis tempe sejak awal. Saya punya beberapa batch tempe biasa yang sudah saya proses dengan cara khusus di rumah kos saya. Saya bisa bawa ke sini. Kualitasnya hampir mendekati. Chef Marco terkesan dengan kesigapan Ari. Baik, bawa ke sini. Kita uji. Ari segera pulang ke kos dan mengambil tempe-tempe yang telah ia fermentasi ulang dengan ragi tertentu dan direndam dalam bumbu rahasia warisan ibunya. Saat diuji di dapur, rasanya bahkan lebih dalam dan kompleks dari tempe organik sebelumnya. Luar biasa, gumam Chef Marco. Kau selalu punya rencana cadangan. Krisis pertama teratasi. Tapi Denny tidak menyerah. Hari H peluncuran menu spesial. Dapur sibuk dengan pesanan reguler plus permintaan khusus untuk menu tempe confit. Ari bertanggung jawab penuh atas hidangan itu. Semua berjalan mulus sampai sesi dinner service. Saat sedang mempersiapkan 10 piring pesanan, seorang comis yang membantu Ari tiba-tiba berkata, "Chef, saus sambal matah gelenya rasanya aneh."
Ari mencicipinya. Rasanya pahit. Sangat pahit. Seolah ada sesuatu yang terkontaminasi. Padahal tadi pagi saat prep, rasanya sempurna. Ia segera memeriksa wadah saus. Tidak ada yang salah secara visual. Tapi lidahnya yang terlatih menangkap sesuatu yang asing. Waktunya sangat mepet. Pesanan harus keluar dalam 5 menit. Beberapa tamu sudah menunggu. Buang semuanya, perintah Ari. Kita buat ulang dengan cepat. Tapi kita tidak punya waktu untuk mendinginkan gele sampai set, protes Comis itu. Kita tidak akan pakai gele. Kita akan pakai sambal mata segar, tapi disajikan dengan cara berbeda. Pikiran Ari bekerja cepat. Ia ingat cara ibu membuat sambal matah, cincangan kasar bawang merah, serai, cabai, jeruk limau, dan minyak panas. Cincang semua bahan untuk sambal matah, tapi ekstra halus. Kita sajikan sebagai quenelle, bukan gele. Panaskan sedikit minyak kelapa, siram di atasnya di piring. Aroma akan langsung terbang. Tim bekerja dengan cepat. Dalam 4 menit, 10 piring tempe confit baru siap. Presentasinya sedikit berbeda, tapi justru lebih menarik. Quenelle sambal mata hijau segar bersinar di atas tempe coklat keemasan, dengan tetesan minyak kelapa harum di sekelilingnya. Piring-piring keluar. Ketegangan masih menyelimuti Ari. Ia menunggu umpan balik. Beberapa menit kemudian, Nina masuk ke dapur dengan wajah berseri. Mereka suka. Bahkan ada yang bilang ini hidangan terbaik malam ini. Seorang food blogger meminta untuk ketemu sang chef. Ari lega. Tapi di balik itu, ia tahu ada yang tidak beres dengan saus gele tadi. Setelah servis selesai, ia menyelidiki. Ia menemukan sebuah botol kecil ekstrak pahit yang biasa digunakan untuk campuran koktail, tersembunyi di antara rak bumbu di area prepnya. Botol itu tidak seharusnya ada di sana. Ini adalah sabotase yang disengaja. Seseorang telah merusak sausnya. Ari melaporkan pada Chef Marco dengan bukti botol itu. Chef Marco murka. Ia mengumpulkan semua staf dapur. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Suara Chef Marco dingin dan berbahaya. Tapi ketahuilah, di dapur saya, kehormatan dan kerja tim adalah segalanya. Siapapun yang merusak makanan, merusak kepercayaan tamu, dan merusak rekan kerjanya, tidak punya tempat di sini. Saya akan menemukan kalian. Dan ketika saya menemukan, kalian akan dipecat dengan cara yang tidak akan pernah bisa kalian bekerja di restoran manapun di kota ini lagi. Diam yang mencekam menyapu ruangan. Semua orang menunduk. Denny berdiri dengan wajah pucat, tetapi matanya masih menyala dengan kebencian. Keesokan harinya, seorang comis muda yang sering dekat dengan Denny mengundurkan diri secara tiba-tiba. Segalanya menjadi jelas, meski tanpa bukti langsung. Insiden itu justru mengukuhkan posisi Ari. Menu tempe confit menjadi hits. Banyak tamu yang memesan khusus, dan akun Instagram Ari_Kitchen Journey meledak. Media kuliner mulai meliput siswa ajaib dari dapur Le Gourmet. Chef Marco memanggil Ari lagi. Kau telah melewati ujian api secara harfiah. Kau tidak hanya bertahan dari sabotase, tapi juga berimprovisasi dengan brilian. Mulai bulan depan, kau naik pangkat menjadi demi chef de partie. Kau akan memimpin bagian garde manger di bawah Ibu Lina, dan mengembangkan lebih banyak menu spesial. Promosi lagi. Dari comis ke demi chef dalam waktu singkat yang memecahkan rekor. Nina merayakannya dengan membawakan kue kecil. Kau pantas mendapatkannya. Tapi Ari tidak merasa menang. Ia merasa lelah dengan politik dan permainan kotor. Malam itu, di kamarnya, ia membuka buku catatan ibunya. Di halaman belakang, ada tulisan yang ia baru perhatikan. Di tengah kepahitan hidup, tambahkan gula yang cukup untuk menemukan keseimbangan. Tapi jangan terlalu manis, nanti lupa pada pelajaran dari pahitnya. Ibu selalu benar. Kepahitan yang ia alami, sabotase, kecemburuan, tekanan, adalah bumbu yang membuat kemenangannya terasa lebih bermakna. Tapi ia tidak boleh terbuai oleh manisnya pujian. Esoknya, saat ia mengenakan seragam baru dengan badge demi chef, ia melewati Denny di lorong. Denny tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan kosong,
Seperti seorang petinju yang tahu pertarungannya belum selesai, tetapi sudah kehilangan sekutu. Ari mengangguk hormat, lalu berlalu. Ia tidak punya waktu untuk bermusuhan. Ada terlalu banyak hal yang harus dipelajari, terlalu banyak rasa yang harus dijelajahi. Batu sandungan itu telah ia lewati, dan kini jalan di depannya terbentang, menanjak, menuju puncak yang lebih tinggi. Tapi ia tahu, semakin tinggi ia mendaki, semakin kencang angin yang akan berusaha menjatuhkannya. Dan kali ini, ia siap. Dengan warisan ibu di satu tangan, dan tekadnya sendiri di tangan lainnya, ia akan terus melangkah. 5 tahun. 5 tahun sejak malam gemilang ketika canape semur ayamnya menyelamatkan jamuan charity di Le Gourmet. Waktu berlalu dengan ritme cepat seperti irisan pisau di talenan. Kini, Ari berdiri di dapur pribadinya yang luas, namun sunyi, di restoran Ari Sara yang baru saja meraih bintang Michelin pertamanya. Sorot lampu halogen menerangi permukaan granit hitam, di mana satu-satunya benda di atasnya adalah buku catatan biru ibunya, terbuka di halaman terakhir, terbungkus bingkai kaca anti pecah. Malam tadi adalah malam pembukaan cabang ketiga, Ari Sara, di kawasan segitiga emas bisnis. Acaranya megah, dihadiri para selebriti, kolektor, dan kritikus kuliner terkemuka. Menu, 7 rasa warisan ibu, yang kini menjadi legenda, disajikan dengan sempurna. Pujian berdatangan, kilau lampu kamera membutakan, dan tawa Nina, istrinya sekaligus direktur operasional, terdengar penuh kemenangan di telinganya. Tapi di puncak kesuksesan ini, ada keheningan yang hanya bisa ia temukan di dapur yang telah sepi, jauh setelah tengah malam. Jari-jarinya menelusuri kaca bingkai yang menutupi tulisan terakhir ibunya, yang dulu hampir tak terbaca karena tinta yang memudar, namun kini dipajang dengan hormat. Untuk Ari, anakku, hidup mungkin tidak memberimu banyak bumbu mewah. Tapi percayalah, cinta dan ketulusan adalah rempah termahal. Masaklah dengan hatimu, maka dunia akan merasakannya. Pintu dapur berderit pelan terbuka. Nina masuk, gaun koktail hitam elegannya telah diganti dengan sweater lembut dan celana training. Dia membawa 2 cangkir teh chamomile. Masih di sini? Suaranya lembut, menyadari suaminya sedang berada di momen perenungan. Masih, jawab Ari, menerima cangkirnya. Merasa seperti baru kemarin kita berjuang membersihkan tumpukan panci di Le Gourmet. Nina tersenyum, berdiri di sampingnya, juga memandangi buku catatan itu. Ibu Sari pasti sangat bangga. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini yang dia maksud? Ari menunjuk restoran mewah di sekelilingnya. Atau dia hanya ingin aku bahagia, dengan cara apapun? Kau tahu jawabannya. Nina meletakkan tangan di bahunya. Dia memberimu buku ini bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk membuatmu utuh. Dan lihatlah kau sekarang. Tidak hanya kaya, tapi utuh. Masakanmu mengubah hidup orang, menginspirasi, memberi pekerjaan pada puluhan staf kita, dan yang terpenting, tetap setia pada rasa yang dia ajarkan. Ari mengangguk. Memori berkelebat. Perjalanan panjang setelah meninggalkan Le Gourmet. Chef Marco yang mendukungnya penuh saat memutuskan membuka usaha sendiri, bahkan menjadi investor diam dan penasihat. Perjuangan mencari lokasi, mempertahankan konsep modern heritage cuisine yang awalnya dianggap terlalu niche. Perjuangan melawan keraguan dirinya sendiri. Dan ada satu momen yang paling ia ingat. Setahun setelah Ari Sara dibuka, saat sedang mengalami kesulitan arus kas, seorang tamu datang sendirian. Itu adalah Chef Denny. Pria itu tampak lebih tua, lebih lesu. Setelah makan malam, menu orek tempe reimaginet, ia meminta bertemu Ari. Masih ada kepahitan di hatimu untukku? Tanya Denny, tanpa basa-basi. Ari memandangnya. Dendam itu sudah lama mencair, digantikan oleh rasa iba. Ia dengar Denny kesulitan dapat kerja setelah keluar dari Le Gourmet, karena reputasinya yang buruk. Tidak, jawab Ari. Itu bagian dari pelajaran. Denny mengangguk. Malu. Aku datang untuk meminta maaf. Dan untuk melihat sendiri. Kau membuktikan pada semua orang. Masakanmu jujur. Aku kehilangan kejujuran itu dulu. Ia berhenti, lalu berkata dengan suara parau,
Jika ada lowongan, bahkan sebagai cuci piring, aku butuh pekerjaan. Ari tidak memberinya pekerjaan sebagai cuci piring, tapi memberinya kesempatan sebagai comis di bagian prep, dengan syarat ketat dan masa percobaan. Keputusannya menggemparkan staf lama yang tahu sejarah mereka. Tapi Ari percaya pada perubahan. Dan hari ini, Denny adalah salah satu sous chef yang paling dedikasi di Arisara. Orang yang paling keras menjaga standar rasa warisan yang menjadi jiwa restoran itu. Kau memaafkannya, bisik Nina, seolah membaca pikirannya. Karena ibu mengajarkanku bahwa di dapur, seperti dalam hidup, bahan terburuk pun bisa jadi hidangan terbaik jika diolah dengan benar. Dan manusia bukan bahan yang statis. Dia memalingkan pandangan dari buku catatan, melihat ke dapur yang kosong. Ini adalah tempat lahirnya mimpinya. Tapi ada mimpi lain yang sekarang tumbuh. Nina, ide untuk yayasan itu, aku rasa sudah waktunya. Mata Nina berbinar. Mereka telah lama berdiskusi tentang mendirikan yayasan Dapur Warisan, memberikan beasiswa dan pelatihan masak gratis bagi anak-anak muda dari keluarga tidak mampu, persis seperti yang pernah ia alami. Mereka akan menggunakan sebagian keuntungan restoran untuk membiayainya. Aku sudah siapkan proposal lengkapnya, kata Nina. Bahkan kita sudah bisa mulai dengan program pertamanya bulan depan. 5 anak penerima beasiswa pertama. 5 anak. Seperti 5 jari di tangan yang akan memegang pisau, memulai perjalanan mereka sendiri. Ari tersenyum. Ini adalah warisan yang sesungguhnya. Bukan hanya meneruskan resep, tetapi meneruskan kesempatan. Beberapa minggu kemudian, di sebuah aula yang sederhana namun hangat, Ari berdiri di depan 15 anak muda dengan mata penuh harap dan sedikit takut. Mereka adalah peserta program beasiswa Dapur Warisan Angkatan Pertama. Di belakangnya, ada dapur pelatihan yang lengkap, dibiayai sepenuhnya oleh Arisara. Bertahun-tahun yang lalu, mulainya, suaranya jernih di ruangan yang sunyi. Aku berdiri seperti kalian. Dengan tangan kosong, hati penuh keraguan, dan hanya satu buku catatan usang dari ibuku sebagai modal. Ia mengangkat buku biru yang terbungkus bingkai, membawanya hari ini khusus. Buku ini tidak mengajariku menjadi koki terkenal. Dia mengajariku bertahan. Mengajariku bahwa rasa terbaik datang dari ketulusan, bahwa bahan termurah bisa jadi istimewa jika diolah dengan hormat, dan bahwa mimpi, seperti adonan roti, butuh waktu, kesabaran, dan panas yang tepat untuk mengembang. Ia melihat satu persatu wajah di depannya. Ada yang berasal dari panti asuhan, ada yang membantu orang tua berjualan di pinggir jalan, ada yang putus sekolah. Kalian tidak di sini untuk sekadar belajar memotong bawang atau membuat saus. Kalian di sini untuk menemukan suara kalian sendiri di dapur. Suara yang berasal dari cerita kalian, dari keluarga kalian, dari perjuangan kalian. Itu adalah bumbu rahasia yang tidak dimiliki koki lain. Pelatihan dimulai. Ari tidak hanya mengajar. Ia belajar. Ia belajar tentang ketahanan seorang gadis yang setiap subuh membantu ibu menjual bubur sebelum berangkat ke sini. Ia belajar tentang kreativitas seorang pemuda yang terbiasa mengolah sisa-sisa sayuran di pasar menjadi makanan enak untuk keluarganya. Cerita-cerita itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, pada ibunya. Suatu sore, setelah pelatihan, salah satu peserta, seorang remaja laki-laki pemalu bernama Budi, mendekatinya. "Chef Ari," katanya sambil menunduk. "Buku ibu chef, apakah saya boleh melihatnya sebentar?" Ari membuka bingkai kaca dengan hati-hati, mengeluarkan buku catatan itu, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan, dan memberikannya pada Budi. Tangannya yang masih kasar memegangnya dengan gentar. "Saya juga punya ibu yang jualan gorengan," bisik Budi. "Dia punya buku catatan juga, tapi cuma di ingatannya. Dia bilang, masakan itu dari hati, jadi gak perlu ditulis." Ari tersentuh. "Ibu, kamu benar. Tapi kadang, menuliskan itu seperti mengabadikan cinta, agar tidak terlupa." Budi mengangguk, lalu mengembalikan buku itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Chef. Suatu hari, saya ingin seperti Chef. Bukan yang terkenal, tapi yang berarti." Kata-kata itu menggema dalam diri Ari. Yang berarti. Itulah inti segalanya. Malam harinya, di teras rumah mereka yang menghadap taman kota,
Ari dan Nina duduk berdampingan. Udara malam sejuk. Kau tahu, kata Ari, memegang tangan Nina. Dulu, kesuksesan bagiku adalah tentang membuktikan pada dunia bahwa anak miskin bisa jadi chef. Lalu tentang membuktikan bahwa masakan ibuku layak di panggung tertinggi. Sekarang, desak Nina lembut. Sekarang, kesuksesan itu tentang mengulurkan tangan ke belakang, untuk menarik seseorang seperti Budi, atau seperti aku dulu, agar mereka bisa mulai mendaki. Aku tidak ingin hanya dikenal sebagai chef bintang Michelin. Aku ingin dikenal sebagai seseorang yang meneruskan warisan, bukan hanya warisan ibuku, tapi warisan kesempatan. Nina meletakkan kepalanya di bahu Ari. Itu sebabnya aku mencintaimu. Kau tidak pernah lupa dari mana kau datang. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip. Di dalam rumah, di rak khusus, buku catatan biru sari berdampingan dengan buku catatan Ari yang baru, yang berisi sketsa menu inovasi, catatan manajemen restoran, dan sekarang, rencana untuk yayasan. 2 buku, 2 generasi, 1 warisan. Ari memandang langit. Ia membayangkan ibunya di sana, mungkin sedang tersenyum, melihat bagaimana buku kecilnya yang penuh dengan resep nasi goreng dan semur sederhana telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar restoran. Telah menjadi sebuah gerakan. Telah menjadi harapan. Terima kasih, Ibu, bisiknya ke angin malam. Aku tidak hanya menemukan resep di bukumu. Aku menemukan kompas. Dan sekarang, kompas itu tidak hanya menunjuk untukku, tapi untuk banyak orang lain. Perjalanan dari pemuda miskin di lereng bukit yang hanya memiliki buku usang, menjadi chef ternama dengan restoran dan yayasan, bukanlah cerita tentang keajaiban semata. Itu adalah cerita tentang ketekunan yang dibumbui cinta, tentang kesederhanaan yang diolah dengan tekad, dan tentang warisan yang tidak diukur dengan harta, tetapi dengan seberapa banyak kehidupan yang bisa dihidupkan kembali melalui 1 sendok rasa, 1 potong cerita, dan 1 kesempatan yang diberikan pada tangan-tangan lain yang siap memegang pisau. Dan di puncak segala pencapaian material itu, Ari menyadari, pencapaian terbesarnya adalah tetap menjadi dirinya sendiri, seorang anak yang mencintai ibunya, seorang suami yang mencintai istrinya, dan sekarang, seorang mentor yang siap mencintai mimpi-mimpi orang lain. Itulah puncak yang sesungguhnya. Puncak yang bermakna.